Assalamualaikum, para jenius. Kita di bab 201-210. Selamat bersantai. Bab 201. Bab 201 pertarungan sempurna. Api naga sejati terlalu tangguh. Tentu saja, itu juga ditingkatkan dengan kekuatan dasar Jiang Chen. Gagak hitam inti ilahi awal bukanlah tandingan Jiang Chen sama sekali. Di bawah serangan gabungan dari api naga sejati dan telapak naga sejati, itu langsung terbunuh oleh api yang hebat. Gagak hitam double header adalah spesies langka dari elemen gelap, mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, dan kemampuan yang hanya bisa diwaspadai oleh sedikit orang. Gagak hitam berkepala dua inti ilahi awal lebih dari cukup untuk melawan prajurit manusia inti ilahi tengah biasa. Namun, karena lawannya adalah Jiang Chen, ia tidak dapat menggunakan semua keuntungan yang dimilikinya sebagai gagak hitam berkepala ganda. Biasanya, mereka tidak takut dengan api biasa, tetapi api naga sejati yang perkasa telah terbukti menjadi musuh alami mereka. Jiang Chen menarik kembali telapak naga sejati, lalu dia mengambil kedua jiwa iblis itu. Jiwa iblis inti surgawi biasa tidak dapat memberikan banyak bantuan untuk membentuk tanda naga baru, hanya jiwa iblis inti surgawi yang cukup. Dua jiwa iblis inti ilahi awal ini dapat membantu Jiang Chen membentuk setidaknya 40 tanda naga lagi, meningkatkan kekuatan tempurnya secara keseluruhan. Gagak hitam berkepala ganda dapat memberiku dua jiwa iblis. Sepertinya saya perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk mencari monster semacam ini di masa depan. Jiang Chen tersenyum, memperoleh dua jiwa iblis dari membunuh hanya satu binatang iblis, ini adalah sesuatu yang sangat menjanjikan bagi Jiang Chen. Api naga sejati terbang menuju gagak hitam sekali lagi, dan terus membakar dan membunuh mereka. Jiwa iblis tak berujung meluncur seperti bola baja ke tangan Jiang Chen, dan segera disimpan ke dalam cincin penyimpanannya. Kau, menyaksikan pemimpin mereka terbunuh, gagak hitam yang tersisa mengeluarkan tangisan keras dan menangis terseduh-seduh. Kuning besar, cepat dan lari. Jiang Chen berteriak keras. Menggunakan api naga sejati, dia membuka jalan tepat di tengah-tengah gagak hitam. Dengan kepakan sayap darahnya, dia berubah menjadi jejak cahaya dan menghilang dari tempat kejadian. Big Yellow tidak berani ragu, dan dia dengan cepat mengikuti di belakang. Kawanan gagak hitam ini benar-benar menakutkan. Mereka sangat cepat, dan mereka sangat sulit untuk dibunuh. Jika bukan karena api naga sejati, setidaknya 10 kali lebih sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari jebakan. Tentu saja, gagak hitam yang tersisa tidak dapat menjadi ancaman bagi Jiang Chen dan si kuning besar lagi, tetapi mereka tidak tahu berapa banyak gagak hitam berkepala dua yang tinggal di daerah ini. Seluruh hutan mungkin adalah wilayah mereka. Juga, gagak hitam ini benar-benar memanggil pasangan mereka. Jika tiba-tiba lebih dari 100, atau bahkan 1000 gagak hitam menyerbu masuk, mereka berdua akan kesulitan menghadapi situasi ini. Selain itu, mereka masih tidak tahu betapa berbahayanya neraka-neraka itu. Jika bahkan ada gagak hitam inti ilahi pertengahan, atau bahkan gagak hitam inti ilahi akhir, dengan kekuatan tempur Jiang Chen dan kuning besar saat ini, mereka akan kesulitan membela diri. Oleh karena itu, strategi terbaik saat ini adalah kabur dari sini. Setelah Jiang Chen dan Big Yellow telah melarikan diri agak jauh dari tempat kejadian, mereka meredakan beberapa suara bising yang keluar secara tiba-tiba. Tiba-tiba, langit di atas dipenuhi dengan gagak hitam. Mereka semua mengepakkan sayapnya dan mulai mengejar Big Yellow dan Jiang Chen dengan gila-gilaan. Gagak hitam terkemuka memiliki tubuh raksasa, dan tingginya setidaknya 15 meter, dan basis kultivasinya berada di alam Mid Divine Core. Ya Tuhan, Big Yellow berseru, begitu banyak Black Trolls, saya pikir setidaknya ada beberapa ratus dari mereka. Sial, sobat, untungnya kamu cukup pintar untuk memintaku lari, jika tidak, kita akan terjebak dalam pertarungan tanpa akhir sekarang. Simpan napasmu dan tingkatkan kecepatanmu. Gagak hitam ini benar-benar hidup berkelompok, saya rasa jumlahnya lebih banyak. Jiang Chen dengan keras mengepakkan sayap darahnya dan terbang ke depan dengan kekuatan penuh. Big Yellow juga tidak berani ragu, sayap cahayanya bersinar terang dalam cahaya kemasan. Duo ini telah meningkatkan kecepatan mereka secara maksimal. Jiang Chen bahkan menggunakan skill dimensional shift untuk membantu kecepatannya. Namun, gagak hitam inti ilahi pertengahan tidak tertinggal, itu benar-benar mengejar dari belakang. Budi, pria besar itu sedang mengejar, kata kuning besar. Jangan khawatir, hanya orang besar itu yang secepat itu, biarkan saja mengejar. Selama kelompok besar di belakangnya tidak bisa mengejar, itu akan baik-baik saja. Jiang Chen tampak tenang, pikirannya tidak ada bandingannya, dia bisa menghadapi situasi tegang apapun dengan tenang tanpa bereaksi berlebihan. Big Yellow terus mengutuk saat dia melarikan diri. Sungguh memalukan baginya harus melarikan diri dari energi setelah baru saja tiba di neraka-neraka. The Mid Divine Core Black Troll sangat cepat, dan hanya karena Jiang Chen dan Big Yellow adalah monster abnormal sehingga mereka dapat melarikan diri. Jika ada orang biasa yang dikejar, dia pasti sudah terbunuh oleh paruhnya yang tajam. Gagak hitam terus mengejar sambil mengeluarkan raungan marah. Matanya tajam, dan terus menyemburkan kabut hitam beracun dari mulutnya yang berbentuk pedang dan menusuk ke arah Jiang Chen dan Big Yellow. Namun, semua serangan itu dengan mudah diblokir oleh Jiang Chen dan Big Yellow. Huff, terus terbang, begitu kita jauh dari kelompok besar gagak hitam inti ilahi pertengahan ini akan mati. Jiwa iblis binatang iblis Mid Divine Core, saya tidak sabar untuk mendapatkannya. Jiang Chen berkata sambil menjilat bibirnya. Kawan, kamu ingin membunuhnya. Kuning besar terkejut, itu adalah gagak hitam inti ilahi pertengahan, yang memiliki kekuatan tempur hampir sama dengan prajurit inti ilahi akhir biasa. Keberanian Jiang Chen sangat besar. Ya,
gagak hitam inti ilahi pertengahan benar-benar kuat, prajurit inti ilahi akhir biasa tidak akan mampu melawannya sama sekali. Tapi, itu hanya karena kemampuan khususnya. Gagak hitam sangat cepat, ia memiliki racun yang kuat, dan paruhnya yang tajam adalah senjatanya yang paling kuat. Namun, ketika lawannya adalah aku, semua kelebihan ini menjadi tidak berguna. Saya tidak takut dengan racunnya, api naga sejati adalah musuh alaminya, dan saya memiliki 410 tanda naga. Saya dapat dengan mudah membunuh seorang prajurit inti ilahi awal dengan tangan kosong, dan saya dapat memiliki adil dengan seorang prajurit inti ilahi pertengahan. Gagak hitam ini dikendalikan oleh kemampuanku, jadi aku yakin aku bisa membunuhnya. Jiang Chen memiliki pikiran yang cermat dan pengalaman bertarung yang luas. Bahkan ketika dia berada di tengah pertarungan, dia dapat dengan mudah mengetahui kelebihan dan kekurangannya dan musuhnya, dan keluar dengan rencana untuk memenangkan pertarungan. Dia tidak pernah bertempur di mana dia tidak pasti. Pada saat yang sama, Jiang Chen membalik tangannya dan mengambil 2 jiwa iblis inti ilahi awal dan segera menyerapnya. Dengan bantuan skill transformasi naga, mereka membantunya membentuk 40 tanda naga lagi, memberinya total 450 tanda naga, serta lebih percaya diri dalam menghadapi gagak hitam yang mengejar di belakangnya. Kau, gagak hitam terus mengeluarkan raungan marah. Itu sangat marah karena terus menyerang dari belakang. Energi kuat yang berasal dari tubuhnya telah menakuti banyak iblis dan iblis di dekatnya. Adapun kelompok besar gagak hitam, mereka tertinggal jauh di belakang, dan tidak terlihat lagi. Melihat bagaimana orang besar itu berperilaku, saya pikir itu hanya akan kembali setelah membunuh kita. Kata kuning besar, biarkan saja, aku akan membiarkannya terasa enak nanti. Seringai muncul di wajah Jiang Chen. Neraka-neraka adalah tempat yang sangat besar. Mereka terbang sejauh 300 mil lagi, tetapi mereka masih berada di daerah terpencil yang sama. Jiang Chen memperkirakan bahwa kelompok besar gagak hitam tidak dapat mengejar dalam waktu dekat, atau mereka bahkan mungkin berhenti mengejar. Jadi, dia berhenti dan berdiri dengan kokoh. Selama dia jauh dari wilayah Black Cross, dia merasa aman. Dalam pikirannya, Black Cross ini hanyalah sumber daya yang bagus untuknya. Gagak hitam menjadi terkejut saat melihat bahwa manusia dan anjing telah berhenti melarikan diri. Dalam benaknya, keduanya harus terus berlari untuk hidup mereka. Itu benar-benar tidak normal bagi mereka untuk tiba-tiba berhenti, karena itu berarti kematian. Kau, gagak hitam tidak terlalu peduli. Itu berlari ke arah mereka berdua segera setelah melihat mereka berhenti melarikan diri. Kuning besar, tetap di samping, biarkan aku yang menanganinya. Jiang Chen melepaskan energinya dan meneriakkan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya, menyebabkan udara bergetar dan riak menyebar ke seluruh tempat. Bahkan ada naga ilusi yang dibentuk dari ki dan darah melayang di atas kepalanya, tampaknya begitu kuat sehingga hanya sedikit yang berani menghadapinya. Telapak naga sejati, Jiang Chen berteriak keras saat dia melepaskan telapak naga sejati dan melemparkannya ke arah gagak hitam. Bang, sebuah penghalang berwarna hitam muncul di luar tubuh Black Crow. Ia mencoba menggunakan paruhnya yang tajam untuk menghancurkan cakar naga yang dilepaskan oleh Jiang Chen. Tapi, telapak naga sejati adalah keterampilan bertarung yang hanya bisa digunakan oleh naga sungguhan. Itu sangat kuat, dan meskipun paruhnya dibuat lubang raksasa, kekuatan besar yang dibawa oleh cakar naga masih mendorong gagak hitam mundur. Sungguh kekuatan tempur yang luar biasa. Saya pikir serangan ini membawa setidaknya beberapa juta jin kekuatan. Sobat hanyalah monster yang tidak normal. Big Yellow yang berdiri di samping memiliki wajah yang penuh dengan keheranan. Huff, Jiang Chen terus menyerang, karena dia telah memenangkan pertukaran pertama. Dengan ayunan tubuhnya, dia melepaskan 9 serigala hantu, dan dalam sekejap, 9 Jiang Chen yang identik mengelilingi gagak hitam, membingungkannya. Kau, gagak hitam mengeluarkan teriakan keras lainnya saat ia menembakkan energi beracun yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya, masing-masing menusuk ke arah Jiang Chen. Serangan seperti ini akan membunuh orang biasa. Tapi, Jiang Chen tidak perlu takut akan racun yang mematikan, atau energi gelap apapun. Bang, tiba-tiba, lautan api muncul di langit. Api berwarna emas menari-nari dengan keras, dan tampaknya mampu membakar seluruh langit hingga garing. 9 Jiang Chen, tidak ada yang benar-benar bisa melihat siapa yang menyalakan api, tetapi ketika gas beracun bertemu dengan api, semuanya terbakar habis bahkan tanpa ada kesempatan untuk melukai Jiang Chen sama sekali. Mati, Jiang Chen berteriak, sebuah kapak perang muncul di tangannya, lalu dia dengan paksa menebas ke arah gagak hitam dengan cahaya yang menggelegar dan nyala api yang membakar. Nyala api itu membuat jiwa si gagak hitam bergetar. Jiang Chen terlalu cepat, sebelum gagak hitam punya waktu untuk merespons, itu telah menjadi setengah oleh serangan Jiang Chen, dan mati di tempat. Big Yellow memantul ke atas dan ke bawah di sebelah Jiang Chen. Dia terlempar ke bawah kaki Jiang Chen karena kekaguman. Dia baru saja menyaksikan pertempuran yang sebenarnya. Cara Jiang Chen membunuh Black Crow begitu mulus. Pertama, dia telah menggunakan telapak naga sejati untuk memaksanya kembali, dan sementara itu tenggelam dalam keterkejutan, Jiang Chen mengalihkan fokusnya dengan 9 serigala hantu. Kemudian dia melepaskan api naga sejati, yang merupakan musuh alami gagak hitam, menyebabkannya tenggelam dalam keadaan panik. Dan akhirnya, dia membunuhnya dengan kapak perangnya. Seluruh pertempuran bisa dianggap sebagai pertarungan yang sempurna. Bang-bang, Jiang Chen melepaskan energinya dan menghancurkan tubuh Black Crow menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian dia meraih kedua jiwa iblis itu. Teman, kamu benar-benar hebat. Big Yellow berkata dengan penuh semangat. Ayo pergi, kita harus meninggalkan tempat ini dan mencari tempat bagiku untuk menyerap jiwa-jiwa iblis ini dan meningkatkan kekuatanku.
Di tempat ini, hanya kekuatan yang bisa menjamin kelangsungan hidup. Mata Jiang Chen berbinar saat dia mulai terbang sekali lagi. Sial, ayah juga ingin naik level. Ayah ingin menerobos ke alam inti ilahi. Big Yellow tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Neraka-neraka adalah tempat yang sangat berbahaya. Mereka hanya berada di perbatasan neraka-neraka, dan mereka telah menabrak binatang iblis yang begitu kuat. Ini benar-benar memberitahu mereka betapa berbahayanya tempat ini sebenarnya. Bab 202. Bab 202 konsekuensi menunduk pada anjing tuan. Jiang Chen dan Big Yellow akhirnya meninggalkan daerah terpencil. Karena medannya yang datar, mereka tidak bertemu iblis atau setan lagi. Keduanya melakukan perjalanan dengan kecepatan sangat tinggi, dan mereka akhirnya menemukan diri mereka lembah yang dingin dan tenang. Tempat ini dipenuhi dengan energi suram yang dapat memberi orang suasana hati yang tidak menyenangkan. Mungkin ada beberapa setan atau setan yang bersembunyi di suatu tempat di sini. Petik 2. Jiang Chen berkata, ada bahaya di mana-mana di neraka inferno, sangat normal untuk menabrak beberapa hal aneh. Petik 2. Big Yellow mengangguk setuju. Setelah menghabiskan beberapa waktu di sini, dia akhirnya mengerti betapa berbahayanya tempat ini. Sejak kedatangan mereka, mereka bertemu dengan 3 makhluk aneh, iblis-iblis, binatang kristal 9 kehidupan, dan burung gagak hitam berkepala 2. Mereka bahkan mungkin menabrak makhluk aneh dan langka segera. Tapi, tidak peduli seberapa hebat iblis dan iblis itu, Big Yellow tidak akan merasa terkejut lagi. Ini adalah neraka inferno. Bagi setiap pembudidaya manusia, tempat ini hanyalah neraka yang mematikan. Itu adalah tempat kebrutalan, skenario yang mengancam jiwa, kegelapan, pertumpahan darah dan pembantaian, dan untuk menjaga kehidupan seseorang di sini, orang itu hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Tanpa kekuatan luar biasa, tempat itu bisa membunuh orang itu kapan saja. Kuning besar, bantu penjaga saya saat saya berkultivasi. Saya perlu menyerap 2 jiwa iblis ini dari Black Crow. Setelah saya melakukannya, saya mungkin akan memiliki 600 Dragon Mark, dan meningkatkan kekuatan tempur saya ke tingkat yang luar biasa. Ketika saat itu tiba, kecuali jika beberapa prajurit inti surgawi akhir yang secara pribadi menyerang, saya akan menjadi tak terkalahkan. Petik 2. Senyum muncul di wajah Jiang Chen. Baginya, roh-roh iblis Mid Divine inti akan memberikan bantuan besar. Kombinasi dari 2 roh iblis setidaknya dapat membentuk 150 tanda naga baru, dan yang dikombinasikan dengan 450 tanda naga yang ada, ia akan memiliki total 600 tanda naga. Kekuatan tempur yang akan dia dapatkan dari 600 tanda naga sangat menakutkan. Jiang Chen mampu membunuh prajurit Mid Divine Core dengan kekuatannya saat ini dan kemampuan yang menakutkan, jadi jika mencapai 600 Dragon Mark, tingkat kekuatannya akan melampaui imajinasi siapapun. Sial, setiap kali, Anda meminta ayah untuk menjaga Anda saat berkultivasi. Kapan kamu akan melindungiku saat aku berkultivasi? Petik 2. Big Yellow melengkungkan bibirnya. Dalam benaknya, dia masih bersedia untuk menjaga Jiang Chen saat dia berkultivasi. Lain kali kamu tidur, aku akan menjagamu selama 3 hari 3 malam. Petik 2. Jiang Chen segera berjanji dengan ekspresi serius. Segera setelah itu, dia menemukan tempat yang tenang dan segera mulai menyerap jiwa iblis. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak bisa pergi terlalu cepat ketika menyerap jiwa iblis inti surgawi inti. Mungkin dia butuh setidaknya 1 jam untuk sepenuhnya menyerap 2 jiwa iblis. Jika itu adalah roh iblis inti surgawi awal, ia akan dapat menyerapnya hanya dalam beberapa menit. Api naga sejati meledak dan menutupi kedua jiwa iblis. Segera setelah itu, energi gelap yang dipancarkan dari sepenuhnya hilang, dan kedua roh iblis berubah menjadi bentuk energi paling murni. Tanpa ragu-ragu, Jiang Chen menelan kedua jiwa iblis. Bang! Sejumlah besar energi murni meletus dari kedua roh iblis dan menembus ke seluruh bagian tubuh Jiang Chen. Dengan keterampilan transformasi naga memimpin energi, putra energi murni memasuki laut Qi-nya dan mulai membentuk menjadi tanda naga baru yang beredar di sekitar inti surgawi. Kekuatan tempur Jiang Chen akan meningkat setiap kali tanda naga baru terbentuk, dan ini adalah bagian yang paling menakutkan dari keterampilan transformasi naga. Itu tidak memiliki persyaratan untuk menerobos. Tanda naga mewakili kekuatan, dan masing-masing tanda naga sama dengan 10.000 jins kekuatan. Ketika jumlah tanda naga meningkat menjadi jumlah yang besar, total kekuatan yang diberikannya akan benar-benar hebat. Juga, ketika Jiang Chen mengolah keterampilan transformasi naga ke ranah tertinggi, kekuatan tempurnya akan mencapai puncak absolut. 1. Setelah setengah jam, Jiang Chen dengan santai menyerap salah satu jiwa iblis, dan energinya meningkat banyak. Karena hal ini, energinya yang meningkat telah menarik beberapa masalah tanpa diundang. Mengaum, beban mengaum datang dari tidak jauh dan terdengar di seluruh lembah. Setelah itu, 2 makhluk besar muncul tidak jauh dari Big Yellow, 2 singa raksasa. Masing-masing dari mereka memiliki bot antara 12 hingga 15 meter, yang membuat mereka terlihat seperti bukit kecil, dan energi mereka benar-benar menakutkan. Kedua singa itu terlihat identik, pecahan batu kelabu bisa terlihat di sekujur tubuh mereka. Di atas kepala mereka, ada tanduk batu panjang yang bersinar redup. Mata singa-singa ini warnanya sama dengan batu mereka, tetapi mereka memiliki pandangan yang tajam. Sialan, Twin Stone Rock Lions, dan keduanya adalah monster core divine awal. Neraka Inferno benar-benar memiliki semua jenis makhluk. Petik 2. Big Yellow segera mengutuk dengan keras. Dia tahu tentang singa Stone Rock kembar, binatang buas seperti ini jarang ada di dunia luar. Tapi, di tempat ini, dia hanya menabrak mereka berdua. Jenis binatang iblis kembar ini sangat kejam, pikiran mereka terhubung, dan begitu mereka memasuki pertarungan, mereka bisa mencapai kerja tim yang sempurna.
Kekuatan tempur dua Twin Stone Lions tidak sesederhana 1+1. Mengaum, ketika singa batu kembar melihat Jiang Chen dan Big Yellow, mereka segera berjalan ke arah mereka sambil meraung keras. Sialan, hewan peliharaan ini tidak akan mudah untuk ditangani. Sayang sekali, kemampuan bawaan ayah yang kuat tidak akan sepenuhnya terbangun sampai saya menembus ke alam inti surgawi. Jika mereka punya, keduanya tidak akan ada apa-apa di depan anjing tuan. Petik 2. Big Yellow merasa agak tertekan. Dia adalah eksistensi perkasa, Beast Divine yang memiliki garis keturunan kuda naga. Tapi sekarang, dia benar-benar diganggu oleh dua singa, dan ini benar-benar membuatnya kesal. Namun, apa yang membuatnya semakin marah adalah, selain dari kemampuan berburu harta karun bawaannya, kekuatannya yang paling kuat adalah kepalanya. Kemampuan bawaan yang kuat di garis keturunannya hanya akan terbangun setelah menerobos ke alam inti surgawi. Tapi di detik berikutnya, mata Big Yellow menyala, dan dia berkedip dengan pandangan licik di matanya. Aku tentu saja tidak dapat menangani dua dari mereka pada saat yang sama, tetapi jika aku bisa mengeluarkan salah satu dari mereka dengan cepat, aku mungkin punya peluang. Biarkan Tuan Anjing berpura-pura aku takut pada mereka pada awalnya, aku akan membuat mereka meletakkan penjaga mereka. Petik 2. Big Yellow sangat intelektual. Setelah mengikuti Jiang Chen begitu lama, dia telah belajar banyak tindakan licik, dan dia telah memperoleh banyak pengalaman tempur. Dia bisa dianggap sebagai prajurit yang berpengalaman sekarang. Dalam sekejap, Big Yellow mundur selangkah. Tubuhnya bergetar, dan matanya dipenuhi ketakutan ketika dia menatap Twin Stone Lions. Memang, ketika kedua singa melihat bagaimana Big Yellow bertindak, ekspresi jijik segera muncul di wajah mereka. Mereka saling memandang, lalu salah satu dari mereka berkata, "JJ, jadi yang ini pengecut. Berurusan dengan anjing jelek seperti ini, tidak perlu bagi kita berdua untuk menyerang pada saat yang sama. Anda hanya berdiri di sini dan menonton, saya akan menguliti anjing itu sekarang." Petik 2. Mendengar apa yang mereka katakan, Big Yellow tersandung kakinya dan hampir jatuh ke tanah. Kemarahan di matanya tampak seperti akan meledak. Dia, sebagai keturunan bangsawan dari spesies kuda naga, bukan hanya garis keturunannya yang sangat bergengsi, dia juga memiliki tubuh yang kuat dan agung. Beraninya di depannya mengatakan dia adalah anjing yang jelek, ini benar-benar tak tertahankan. Big Yellow mengambil keputusan, dia akan mengajari singa ini pelajaran yang baik nanti. Singa batu masih memiliki senyum jijik yang sama di wajahnya. Itu menatap Big Yellow saat berjalan langkah demi langkah ke arahnya. Baru saja menemukan bahwa anjing kuning besar di depan hanya memiliki basis kultivasi di ranah latte Heavenly Core. Karena itu, dia tidak menganggapnya serius. Anjing kecil, berdiri di sana dan jangan bergerak, biarkan aku membunuhmu dengan menginjakmu. Petik 2. Singa batu berkata, mendengar ini, Big Yellow tidak tahan lagi. Beraninya singa batu ini memintanya untuk berdiri di sana dan membiarkannya membunuhnya. Ini adalah penghinaan, itu keterlaluan. Selain itu, hanya Yan Chenyu yang diizinkan memanggilnya anak anjing. Singa batu itu benar-benar mengangkat kakinya dan melangkah menuju Big Yellow. Persetan denganmu, beraninya kau memandang rendah anjing tuan ini. Aku akan memberitahumu kekuatan anjing tuan. Petik 2. Big Yellow menggertakkan giginya dengan amarah. Api amarah menari di matanya, dan kepalanya mulai bersinar dalam cahaya kemasan. Dalam sekejap, dia berubah menjadi panah yang tajam saat dia menabrak kaki besar singa batu. Bang, memotong, mengikuti suara ledakan keras, kuning besar menembus kaki singa batu, menyebabkan lubang besar muncul, dan darah mengalir ke seluruh tempat. Oh gelombang, singa batu mengeluarkan tangisan yang mengerikan. Cedera pada kakinya menyebabkan tubuhnya yang besar miring ke depan tanpa terkendali. Tidak pernah menduga situasi ini, singa batu tidak menganggap serius Big Yellow, dan itulah mengapa ia tidak menutupi kakinya dengan energi Yuan sekarang. Ini sama dengan tidak memiliki pertahanan sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, tidak peduli seberapa kuat itu tidak bisa menahan pukulan kepala Big Yellow yang merusak. Singa batu jatuh, dan semuanya berjalan sesuai rencana Big Yellow. Dia tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk membunuhnya, jadi dengan kepalanya yang luar biasa, Big Yellow dengan kuat menusuk singa batu yang jatuh. Beraninya kau memandang rendah anjing tuan ini. Aku akan membiarkanmu mati dengan cara yang mulia. Petik 2. Kepala Big Yellow menabrak kepala singa batu. Demikian pula dengan waktu sebelumnya, itu tanpa perlindungan. Juga, karena kecepatan sangat besar Big Yellow, hanya sebagian kecil waktu telah berlalu sejak singa batu kakinya ditembus hingga sekarang. Itu sebabnya tidak punya waktu untuk melindungi dirinya sendiri. Potongan-potongan batu beterbangan, kepala singa batu raksasa itu dihancurkan oleh Big Yellow, dan tubuh besarnya jatuh ke tanah. Itu mati di tempat. Big Yellow turun di sebelah tubuh dari langit. Tertawa berat ke langit, dia berkata, "Kakak, aku anjing tuan yang tak terkalahkan." Petik 2. Big Yellow merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, dan ekspresi narsis yang tak tertandingi muncul di wajahnya. Dia merasa seolah-olah dia adalah makhluk paling berbakat di dunia ini. Di bawah rencananya yang licik, singa batu inti surgawi awal telah terbunuh tanpa menyia-nyiakan usahanya terlalu banyak. Ini strategis, ini intelektual, ini karismatik, ini anjing master, aku. Big Yellow berbalik dan menggoyang-goyangkan pantatnya di depan singa batu yang mati sambil menggambarkan ekspresi yang sangat sombong. Di sisi lain, singa batu lainnya yang sedang bersiap-siap untuk menonton pertunjukan yang bagus segera menjadi terkejut. Terkejut oleh apa yang terjadi, dan ia terus menatap anjing kuning besar yang narsis di depannya dengan mata batunya. Tidak tahu bagaimana anjing ini begitu kuat. Bagaimanapun, anjing ini sebenarnya berpura-pura takut. Ini konyol. Saudara, singa batu menjadi sangat marah.
Kakaknya sendiri sudah mati, dan mayatnya bahkan tidak utuh, karena telah dihancurkan oleh kepala anjing ini. Itu adalah cara kematian yang menyedihkan. Kakak, orang bodoh yang terbuat dari batu, kamu dan kakakmu sama-sama idiot. Beraninya kau memandang rendah anjing tuan ini. Ini adalah konsekuensi dari tindakanmu. Anjing master adalah keberadaan tertinggi di dunia ini. Mereka yang memiliki keberanian untuk memandang rendahku, biarkan ini menjadi contoh mereka. Petik 2. Big Yellow menjadi sangat bersemangat. Dia telah membunuh salah satu singa batu, dan hanya ada satu yang tersisa. Dia tidak takut hanya berurusan dengan satu singa batu. Bab 203. Bab 203 Keberadaan Guan Yiyun. Anjing terkutuk, aku akan memakanmu. Singa batu terakhir menjadi marah. Namun, energinya jelas lebih lemah dari sebelumnya. Meskipun menjadi bagian dari spesies binatang iblis kembar membawa banyak manfaat, ada juga banyak kerugiannya. Karena pikiran mereka terhubung, kekuatan tempur mereka dapat digabungkan selama pertempuran. Demikian pula, jika salah satu dari mereka mati, yang lain akan sangat terpengaruh, dan hanya akan mampu melepaskan setengah dari pertempurannya. Selain itu, begitu singa batu mati, singa batu lainnya akan mulai menua dengan sangat cepat, dan mati tak lama kemudian. Inilah arti hidup dan mati bersama. Kak, Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Sekali lagi, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mulai berlari menuju singa batu. Jika singa batu masih dalam kondisi prima, Big Yellow tidak akan pernah berlari ke arahnya seperti ini, karena dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya, jadi dia akan tetap berada di depan Jiang Chen, dan tidak pernah membiarkannya lewat. Tapi sekarang, energi singa batu telah berkurang setengahnya, dan kekuatan tempurnya juga berkurang setengahnya. Si kuning besar yang bersemangat tinggi memiliki keyakinan mutlak untuk bisa membunuhnya. Singa batu meraung marah, dan terlibat dalam pertarungan sengit dengan Big Yellow. Salah satunya sangat cepat, dan memiliki tubuh yang sangat defensif, dan yang lainnya mencoba untuk membalaskan dendam saudaranya. Mendesah, Jiang Chen menghela nafas dan membuka matanya. Dia melihat dua binatang di depannya yang bertarung tanpa henti dan menggelengkan kepalanya, merasa tidak bisa berkata-kata. Sial, dia berada di tengah kultivasinya, tidak bisakah anjing sialan ini lebih bisa diandalkan? Bagaimana dia akan berkultivasi ketika keduanya berada tepat di depannya? Untungnya, Jiang Chen hanya membentuk tanda naga baru, dan tidak mencoba menerobos. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki keterampilan derivasi jiwa hebat, dia tidak akan mampu menahan gangguan seperti ini. Tetapi membentuk tanda naga baru dengan menggunakan jiwa iblis berbeda dengan menerobos ke tahap atau alam baru. Jiang Chen tidak takut dengan gangguan itu, karena bahkan dengan gangguan itu, dia masih bisa terus menyerap jiwa-jiwa iblis. Oleh karena itu, Jiang Chen hanya terus menyerap sambil menonton pertarungan antara Big Yellow dan singa batu. Big Yellow, bisakah kamu menyelesaikan pertarungan ini lebih cepat? Orang itu hanya memiliki setengah kekuatan tempur normalnya sekarang. Membuang begitu banyak waktu untuk melawannya, bukankah ini penghinaan terhadap reputasi besarmu? Jiang Chen tidak tahan lagi. Sialan sobat, kamu masih bisa berbicara sambil menyerap jiwa iblis. Tapi, apa yang kamu katakan benar, itu akan sangat mempengaruhi reputasi Master Anjing jika aku masih tidak bisa membunuhnya. Big Yellow mengangguk dengan serius. Segera, dia masuk ke mode hiruk pikuk, simbol mistik mulai muncul di antara matanya, dan sayap cahaya muncul di punggungnya. Pada saat ini, sosok Big Yellow dapat dilihat di mana-mana di tempat kejadian. Bang-bang, au, diikuti oleh beberapa suara benturan dan jeritan singa batu yang menyedihkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lubang dan luka terlihat di mana-mana di tubuh raksasa singa batu, dan percikan darah di mana-mana. Serangan terakhir, kesombongan dan keberanian Big Yellow meningkat saat pertempuran berlangsung. Jejak cahaya bertabrakan dengan kepala singa batu dalam sekejap. Singa batu yang lemah tidak dapat menahan serangan brutal Big Yellow lagi, dan hancur berkeping-keping karena kepala Big Yellow mengulangi langkah saudaranya sendiri. Setelah membunuh Twin Stone Lions, sikap narsis Big Yellow telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Ini adalah kekuatan tempur sejati dari Anjing Master. Selama pertarungan ini, Anjing Master menunjukkan kecantikan dan kecerdasan. Tidak peduli seberapa kuat musuh, itu akan terbunuh di depan anjing tuan ini. Big Yellow berdiri dengan kedua kaki belakang seperti manusia, dan meletakkan kedua kaki depan di belakang punggungnya dan menggoyangkan kepalanya. Jiang Chen tidak bisa menontonnya lagi, jadi dia menutupi matanya dengan tangannya. Big Yellow menghabiskan lebih dari setengah jam untuk menunjukkan sisi narsisnya, dan ketika Jiang Chen akhirnya menyerap jiwa iblis, Big Yellow masih belum selesai. Tamparan, Jiang Chen menamparkan kepala Big Yellow dan berkata, cukup. Budi, apakah kamu benar-benar tidak tahu apa itu syukur? Jika bukan karena ayah yang menjagamu selama kultivasimu dan membunuh Twin Stone Lions, apakah kamu pikir kamu bisa berkultivasi dengan damai? Big Yellow berkata dengan nada sedikit tertekan. Baiklah, aku akan mengingat usaha kerasmu kali ini. Jiang Chen mengulurkan tangannya dan mengambil dua jiwa iblis dari singa batu mati, dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Kenapa kamu tidak langsung menyerapnya saja? Kedua jiwa iblis inti ilahi ini, saya yakin mereka akan memberi Anda manfaat besar. Big Yellow merasa bingung. Biasanya, Jiang Chen akan menyerap jiwa iblis yang didapatnya secara langsung untuk meningkatkan kekuatannya. Namun yang mengejutkan, kali ini, dia tidak melakukannya, dia hanya menyimpannya. Saya telah berhasil membentuk total 600 tanda naga di tubuh saya, jadi jika saya terus menggunakan metode yang sama untuk berkultivasi, itu akan benar-benar mempengaruhi fondasi saya. Efek dari pil 5 elemen hanya bisa bertahan sampai sekarang.
Oleh karena itu, untuk terus menyerap jiwa iblis, atau bahkan menerobos ke alam inti ilahi, saya perlu memperkuat fondasi saya. Itulah alasan mengapa saya membutuhkan inti kristal 9 kehidupan Crystal Beast ketika saya menyerap jiwa iblis di masa depan. Jiang Chen menjelaskan, dia tidak bisa melakukan kecerobohan saat mengolah keterampilan transformasi naga. Aspek terpenting bagi seorang kultivator sebenarnya adalah fondasinya. Jika fondasinya menjadi longgar, kultivasi di masa depan akan menjadi sangat sulit. Jiang Chen, sebagai orang suci terbesar di dunia, pengalamannya dalam berkultivasi sungguh luar biasa. Dia mengerti lebih baik daripada siapapun tentang pentingnya sebuah yayasan. Karena itu, dia tidak akan membiarkan dirinya melakukan kesalahan seperti itu. Untuk menerobos ke ranah inti ilahi, Jiang Chen akan membutuhkan total 800 tanda naga, dan dia berada 200 di belakang tujuannya. Bukan tugas yang mudah baginya untuk menerobos. Namun, 600 tanda naga telah memberi Jiang Chen kekuatan tempur yang cukup untuk berjalan-jalan di neraka-neraka dengan lebih aman. Segera setelah itu, dia dan Big Yellow meninggalkan lembah dan terus terbang menuju bagian dalam neraka-neraka. Setelah terbang hampir 100 mil, keduanya bisa mendengar beberapa pertempuran datang dari depan. Ada seseorang yang bertarung di depan kita, kata kuning besar. Ini adalah energi manusia, bukan binatang iblis. Jiang Chen berkata, sembunyikan energimu, mari kita periksa. Duo ini menyembunyikan energi mereka dan terbang menuju pertempuran dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, mereka melihat barisan pegunungan berbatu di depan mereka. Jiang Chen dan Big Yellow mendarat di salah satu tebing dan melihat ke bawah ke lembah, di mana mereka melihat 4 pria. 3 dari mereka tampaknya berusia akhir 30-an. 2 adalah prajurit inti ilahi awal, dan yang lainnya adalah prajurit inti ilahi pertengahan. Ketiganya menggambarkan citra permusuhan, mereka jelas pejuang yang diasingkan, dan mereka kejam dan tanpa ampun. Tentu saja, hidup di lingkungan neraka-neraka, siapapun bisa menjadi seperti mereka cepat atau lambat. Saat ini, mereka bertiga mengepung seorang pria muda yang mengeluarkan darah dari sekujur tubuhnya. Pria muda itu tampaknya berusia akhir 20-an, dan dia mengenakan pakaian putih yang hampir tidak terlihat, karena banyak darah. Basis kultivasinya berada di puncak alam inti ilahi awal, hanya 1 langkah lagi dari menerobos ke alam inti ilahi pertengahan. Dengan pengalaman Jiang Chen, dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa pemuda ini adalah seorang jenius yang langka. Meskipun ia hanya berada di puncak alam inti ilahi awal, jika ia terlibat dalam perkelahian, prajurit inti ilahi pertengahan yang berdiri di hadapannya tidak akan cocok untuknya sama sekali. Tapi sayang sekali, pemuda itu terluka parah, dan beberapa lukanya tidak terlihat baru, yang membuat kekuatan tempurnya sangat melemah. Menghadapi 3 prajurit inti ilahi yang ganas, dia hampir mencapai akhir hidupnya. Anak muda, teruslah berlari, kamu telah menyinggung Tuan Muda Yang Suo, kamu akan mati bahkan jika kamu lari ke ujung dunia. Pria itu berkata, Huff, apa yang harus kamu lakukan Guan Yiyun dan yang lainnya? Pria muda itu mendengus dingin. Tidak ada rasa takut yang terlihat di wajahnya, kemarahan terlihat membara di matanya. Setelah melarikan diri dengan gelisah, pada akhirnya, dia masih tidak bisa melarikan diri dari mereka. Haha, Tian Yishan, kamu akan segera mati, tetapi kamu masih bertanya tentang teman-temanmu. Biarkan aku memberitahumu ini, Guan Yiyun dan yang lainnya masih hidup, tapi itu hanya karena Tuan Muda Yang Suo tidak akan membiarkan mereka mati dengan mudah. Pria lain berkata dengan nada mencemooh. Memang, Guan Yiyun dan laki-laki lainnya masih hidup, tetapi sulit untuk mengatakan seberapa baik mereka hidup sekarang. Tian Yishan, serahkan semua kekayaanmu, terutama inti kristal itu. Kami akan mempertimbangkan hanya membawa kepala Anda kembali ke Tuan Muda Yang Suo, dengan cara itu Anda tidak perlu menderita siksaan. Anda harus tahu betul betapa kejamnya Tuan Yang kami, dia lebih suka melihat Anda hidup dalam penderitaan daripada mati. Pria dewasa terkemuka berkata dengan senyum di wajahnya. Mereka bertiga benar-benar menganggap Tian Yishan sebagai kura-kura dalam toples. Faktanya, situasi Tian Yishan saat ini benar-benar seperti kura-kura dalam toples. Jika tidak ada keajaiban, dia pasti akan mati hari ini. Guan Yiyun, di tebing, Jiang Chen yang baru saja menonton pertunjukan dengan santai berubah ekspresi begitu mendengar nama Guan Yiyun. Saya pikir Tian Yishan ini adalah teman Guan Yiyun, sepertinya dia telah ditangkap oleh Tuan Muda Yang Suo itu. Dilihat dari kata-kata mereka, saya pikir Guan Yiyun dalam situasi yang buruk sekarang. Kata kuning besar, tidak apa-apa, aku juga mendengarnya. Wajah Jiang Chen menjadi gelap. Guan Yiyun telah memperlakukannya dengan cukup baik, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk membantu Jiang Chen kembali ke Whirling Sun City. Jiang Chen bukanlah orang tanpa rasa terima kasih, dia tidak akan pernah melupakan orang-orang yang telah membantunya. Karena Guan Yiyun sekarang dalam masalah, tidak mungkin dia bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ekspresi kesengsaraan muncul di wajah Tian Yishan, bersama dengan sedikit keputusasaan. Dia menatap ketiga pria yang mengelilinginya. Jika dia dalam kondisi terbaiknya, ketiga pria ini tidak akan pernah menjadi lawannya, bahkan jika mereka menyerang pada saat yang sama. Tapi sayang sekali, dia terlalu lemah sekarang. Bahkan orang terlemah di antara mereka akan dapat dengan mudah membunuhnya. Di neraka-neraka, tak perlu dikatakan lagi bahwa yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Menyembelih dan merampok, hari ini, saya, Tian Yishan telah dikalahkan oleh Anda. Saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan, bunuh saja saya sekarang. Tian Yishan mengira dia akan mati tidak peduli apa, karena itu dia mempertahankan harga dirinya, yang membuat Jiang Chen mengangguk setuju. Hanya sedikit orang yang bisa menghadapi kematian dengan tenang. Mungkin lingkungan di sini yang menyebabkannya,
tapi tidak peduli apa, itu adalah sesuatu yang pantas dihormati. Baik, Tian Yishan, karena kamu masih bisa mempertahankan harga dirimu, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat hari ini. Salah satu prajurit inti ilahi awal berkata. Dalam sekejap, dia melepaskan telapak tangan raksasa dan menamparkan ke arah Tian Yishan. Bang, ledakan keras terdengar di atas kepala Tian Yishan. Bukan kepalanya yang pecah, melainkan telapak tangan raksasa yang dilepaskan oleh pria itu, sebuah sinar terang ditembakkan dari tebing dan bertabrakan dengan telapak tangan, menyebabkannya hancur berkeping-keping. Siapa di sana? Pemimpin itu terkejut saat dia berteriak ke arah tebing. 3 prajurit inti ilahi menggertak seorang pria yang terluka parah. Malu, malu. Sebuah suara terdengar dari tebing. Setelah itu, seorang pria dan seekor anjing turun dari langit di atas. Bab 204. Bab 204 sebenarnya rekan murid. Jiang Chen mengenakan pakaian putih, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Wajahnya yang halus dan tampan tidak bisa menyembunyikan kekejamannya. Dalam sekejap mata, dia dan Big Yellow mendarat di dalam lembah. Nak, siapa kamu? Salah satu prajurit inti ilahi awal menatap Jiang Chen dan bertanya dengan suara kejam. Seseorang yang tidak menyukai ketidakadilan. Ketika saya melihat sesuatu yang tidak saya sukai, saya akan melompat dan membuat tangan saya kotor. Kalian bertiga adalah prajurit Divine Core, tidakkah kalian merasa malu karena mengintimidasi orang yang terluka parah? Kata Jiang Chen dengan nada acuh tak acuh. Haha. Mendengar ini, ketiga pria itu tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu dalam hidup mereka. Cara mereka memandang Jiang Chen seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Adik laki-laki, cepat dan keluar dari sini, kamu bukan tandingan mereka. Tian Yishan menoleh ke Jiang Chen dan berkata, dia tahu dia akan mati hari ini, dan dia tidak ingin melibatkan orang lain. Selain itu, dia tahu bahwa pemuda berbaju putih ini baru saja datang ke neraka Inferno, dan tidak tahu aturan untuk bertahan hidup di neraka Inferno. Hanya ada satu aturan di sini, yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Tidak ada yang akan terlibat dalam hal-hal yang tidak melibatkan mereka. Hanya ada pembantaian dan pertumpahan darah di sini. Jika orang biasa menyaksikan pemandangan ini, wajar baginya untuk bergabung dengan kelompok penyerang. Adapun mereka yang bertindak berani untuk alasan yang adil, tidak mungkin melakukan hal seperti itu di neraka Inferno, hanya orang idiot yang akan melakukannya. Nyatanya, Jiang Chen bukanlah seseorang yang akan bertindak berani untuk alasan yang adil. Dia tahu lebih baik dari siapapun tempat seperti apa neraka Inferno ini. Jika bukan karena dia menginginkan lebih banyak informasi tentang Guan Yiyun dari Tian Yishan, dia tidak akan repot-repot menunjukkan dirinya sama sekali. Namun, setelah mendengar Tian Yishan memintanya untuk segera pergi, kesan Jiang Chen terhadapnya menjadi lebih baik. Selain itu, Tian Yishan ini jelas adalah teman Guan Yiyun. Oleh karena itu, Jiang Chen memutuskan untuk menyelamatkannya. Seseorang yang tidak menyukai ketidakadilan. Benar-benar lelucon. Nak, apakah kamu tidak tahu aturan neraka Inferno? Mereka yang tidak menyukai ketidakadilan hanyalah orang bodoh. Sepertinya ada yang salah dengan otakmu juga. Namun, karena kamu memiliki keberanian untuk menonjol, aku akan memenuhi keinginanmu dan membiarkanmu mati bersama Tian Yishan. Pria dewasa lainnya berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Nak, sebelum kami menyerang dan membunuhmu, serahkan semua barang berhargamu kepada kami. Pemimpin Mid Divine Core menatap Jiang Chen dengan tatapan berbahaya. Kamu ingin barang berhargaku? Sempurna, saya juga ingin merampok barang berharga Anda. Sepertinya hanya ada satu cara untuk mengatasi masalah ini, aku harus menyerang kalian semua. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Anak ini mencari kematian. Salah satu ekspresi prajurit inti ilahi awal menjadi tegas, dan dia menunjukkan niat membunuh yang kuat. Namun, tepat ketika niat membunuhnya bocor dari tubuhnya, pemuda berbaju putih itu menghilang dari pandangannya. Di sekte berikutnya, dia muncul tepat di depan pria itu. Memotong, pria itu mendengar suara tebasan, lalu dia merasakan getaran hebat di tubuhnya. Dia merasa seperti gunung besar baru saja menabraknya. Setelah itu, ada sensasi menggigil yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Pria itu segera terkejut, dia memiliki perasaan kematian yang kuat merayapi dirinya. Dia perlahan menundukkan kepalanya, lalu dia melihat pedang panjang menusuk tubuhnya, dan darahnya menetes dari ujung pedang. Tanda-tanda vitalnya memudar. Aku tahu aturan bertahan hidup jauh lebih baik daripada kalian semua, terutama aturan neraka Inferno. Senyum cerah muncul di wajah Jiang Chen, senyum polos. Namun, di mata pria itu adalah senyuman iblis. Tidak, pria itu berteriak keras, dan suaranya menjadi serak. Ini adalah suara terakhir yang dia tinggalkan di dunia ini. Pedang yang digunakan Jiang Chen untuk membunuhnya adalah senjata tempur tingkat tinggi. Itu adalah pedang langit melonjak yang direbut Jiang Chen dari Yun Ken. Jiang Chen mengeluarkan energi yang sangat besar, menghancurkan semua organ dalam pria itu, dan kekuatan hidupnya pada saat yang bersamaan. Jiang Chen perlahan menarik pedangnya. Tepat saat tubuh pria itu akan jatuh ke tanah, Jiang Chen melepas cincin penyimpanannya dengan kecepatan kilat. Orang-orang ini telah berada di neraka Inferno selama beberapa waktu, jadi mereka pasti mendapatkan beberapa barang bagus, dan Jiang Chen benar-benar membutuhkan lebih banyak inti kristal sekarang. Sebelum dia bisa bertemu dengan Nine Life Crystal Beast, merampok orang lain adalah pilihan terbaik. Celepuk, tubuh pria itu jatuh ke tanah. Tubuh mereka menjadi tidak bergerak, dan hanya darah segar yang keluar dari luka tepat di tengah dada pria itu, yang tampak mengerikan. Apa? 3 orang berseru pada saat bersamaan. Bahkan Tian Yishan menatap Jiang Chen dengan kagum, dan tatapan tidak percaya di matanya.
Dua pria lainnya bahkan lebih terkejut. Siapa yang mengira bahwa seorang pemuda dengan basis kultivasi inti surgawi akhir bisa begitu ganas dan brutal. Seorang prajurit inti ilahi awal bahkan tidak bisa menahan satu serangannya, dan mati di tempat. Sekarang giliranmu. Jiang Chen mengangkat pedang di tangannya dan mengarahkannya ke arah dua pria ganas lainnya. Aku akan memberi kalian berdua kesempatan, serahkan cincin penyimpanan kalian dan hancurkan inti ilahi kalian. Kata-kata Jiang Chen hampir membuat kedua pria itu tersandung. Ini konyol, apa perbedaan antara menghancurkan Divine Core mereka sendiri dan bunuh diri? Setelah inti ilahi mereka dihancurkan, mereka akan menjadi lumpuh. Orang cacat tanpa basis kultivasi apapun akan mati dalam waktu 1 jam di neraka inferno ini. Nak, apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Pria yang baru saja kau bunuh bekerja untuk Tuan Muda Yang Suo. Saya pikir Anda datang ke sini mencari kematian. Pria inti ilahi awal lainnya menyuarakan pidatonya yang mengancam. Tapi sayang sekali, dia telah mengancam orang yang salah. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Jiang Chen menghilang dari tempatnya berdiri. Pria itu hanya bisa merasakan seberkas cahaya jatuh di depan wajahnya. Apa yang terjadi selanjutnya, pria itu tidak akan pernah tahu. Gerakan Jiang Chen terlalu cepat. Dia telah memenggal kepala pria itu dengan pedangnya. Saat kepalanya terbang tinggi ke langit, ekspresi ketakutan yang dalam bisa terlihat di wajahnya. Pria itu tidak tahu bagaimana dia dibunuh, dan dia tidak tahu mengapa prajurit Heavenly Core bisa menyerang begitu cepat. Itu sangat cepat bahkan dia, sebagai prajurit inti ilahi, tidak punya waktu untuk bereaksi. Surga, seru Tian Yishan dengan sangat terkejut. Dia benar-benar tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dia memandang Jiang Chen seolah-olah dia sedang melihat hantu. Pemuda ini tampak hanya berusia belasan tahun, tetapi sangat kuat dan menakutkan. Lawannya adalah prajurit inti ilahi, dan bahkan Tian Yishan yang sempurna tidak akan bisa membunuh lawannya dengan begitu cepat dan ganas. Serangan sengit dan brutal dari Jiang Chen telah mengejutkan para prajurit Mid Divine Core. Dia menatap Jiang Chen, dan tampilan kebencian di wajahnya telah menghilang. Kamu yang terakhir, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Jiang Chen memandang orang terakhir. Sepertinya Anda adalah murid jenius dari beberapa sekte besar. Anda benar-benar luar biasa, mampu membunuh dua prajurit inti ilahi awal hanya dengan basis kultivasi inti surgawi akhir Anda. Tapi sayang sekali, ini adalah neraka inferno, tidak peduli status apa yang Anda miliki, atau seberapa besar kejeniusan Anda, hanya kekuatan tempur sejati yang dihargai di sini. Meskipun Anda dapat membunuh dua prajurit inti ilahi awal, Anda bukan tandingan saya. Perbedaan antara prajurit inti ilahi awal dan prajurit inti ilahi pertengahan bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Pria itu mendengus dingin, lalu dia melepaskan seluruh energinya. Pada saat yang sama, palu emas yang bersinar dalam cahaya keemasan muncul di tangannya. Itu adalah senjata tempur tingkat tinggi. Bang, suara keras meledak dari palu emas. Pria itu mengangkat palu tinggi-tinggi ke udara dan dengan paksa memukulnya ke arah Jiang Chen. Biar saya tunjukkan perbedaan yang sebenarnya. Ada tatapan menantang di mata Jiang Chen. Dia memegang pedang dengan kedua tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Pedang menghasilkan suara yang memekakkan telinga saat sinar terang menutupi pedang. Dalam sekejap, Jiang Chen berteriak keras dan mengayunkan pedang ke arah pria itu. Dentang, dua senjata tempur saling bertabrakan dan mengeluarkan banyak percikan api. Ini adalah tabrakan brutal yang menyebabkan kedua belah pihak menanggung beban energi yang sangat besar. Bang, kekuatan yang sangat besar menyebabkan pria itu terbang kembali seperti layang-layang yang baru saja putus talinya. Telep, sementara pria itu masih terbang di udara, dia mau tidak mau memuntahkan seteguk darah. Wajahnya dipenuhi dengan keheranan, dan dia menjadi terdiam. Kekuatan yang datang dari 600 tanda naga tidak menyenangkan untuk dihadapi, dan dikombinasikan dengan senjata tempur tingkat tinggi, prajurit Mid Divine Core biasa tidak akan bisa menandingi Jiang Chen. Mereka bahkan tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari Jiang Chen. Swoosh! Dengan kecepatan ekstrim, Jiang Chen meninggalkan ekor di udara dan menyusul pria yang terbang mundur. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan dengan rapi memotong kepala pria itu. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Seringai muncul di wajah Jiang Chen. Setelah berhasil membentuk 600 tanda naga, kekuatan tempurnya telah mencapai tahap yang tak terbayangkan. Dia menyimpan Soaring Heaven Sword, lalu dia membungkuk dan melepas cincin penyimpanan dari jari pria itu. Dia mengambilnya untuk dirinya sendiri tanpa rasa bersalah. Benar-benar monster. Big Yellow mengangkat kepalanya saat dia berbicara. Jiang Chen saat ini telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia bisa berurusan dengan prajurit Mid Divine Core saat itu, dia tidak akan bisa membunuh mereka dengan begitu mulus dan rapi. Tian Yishan yang berdiri di samping mulutnya terbuka lebar, dia melirik 3 mayat di tanah, dan tiba-tiba, dia tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan, dia pikir dia akan mati hari ini, tetapi tidak pernah mengharapkan seseorang begitu perkasa akan muncul entah dari mana dan membunuh ketiga musuh dengan mudah. Nama saya Tian Yishan, terima kasih telah menyelamatkan saya. Tian Yishan membungkuk dalam-dalam ke arah Jiang Chen. Wajahnya dipenuhi dengan rasa syukur, karena Jiang Chen telah menyelamatkan nyawanya hari ini. Saya Jiang Chen, dari Sekte Hitam. Jiang Chen memperkenalkan dirinya. Setelah itu, dia bertanya, baru saja, Anda menyebut Guan Yiyun, saya ingin tahu lebih banyak tentang situasinya saat ini. Setelah mendengar Jiang Chen menyebutkan Sekte Hitam, Tian Yishan terkejut, kemudian ekspresi yang sangat gembira muncul di wajahnya. Jadi saudara Jiang, kamu juga dari Sekte Hitam. Haha, saya tidak pernah tahu kami memiliki kejeniusan di Sekte Hitam. Kamu adalah kekayaan terbesar Sekte Hitam. Tian Yishan tertawa terbahak-bahak. Kamu juga dari Sekte Hitam.
Jiang Chen mengerutkan alisnya, dia belum pernah melihat pria ini di Sekte Hitam sebelumnya. Benar, aku murid inti dari Sekte Hitam. Ketika saya menjadi murid inti 2 tahun lalu, saya segera meninggalkan Provinsi Qi dan pergi ke Provinsi Jian untuk lebih meningkatkan kultivasi saya, itu sebabnya saudara Jiang tidak tahu tentang saya. Tian Yishan menjelaskan, jadi kamu adalah murid inti. Pikiran Jiang Chen menjadi jernih sekarang. Provinsi Qi adalah provinsi terkecil di benua timur, dan murid inti dari 4 sekte besar akan meninggalkan Provinsi Qi setelah menerobos ke alam inti ilahi, dan pergi ke wilayah yang lebih besar untuk berkultivasi. Tian Yishan ini sebenarnya adalah murid inti dari Sekte Hitam, yang menjelaskan mengapa dia bersama Guan Yiyun sebelum ini. Bab 205, Bab 205 Kota Neraka. Saudara Jiang, Anda dapat membunuh seorang prajurit inti ilahi pertengahan dengan basis budidaya inti surgawi akhir Anda, ini benar-benar pembuka mata bagi saya. Saya tidak akan percaya jika saya tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kenapa kepala sekte mengizinkan seorang jenius sepertimu untuk datang ke tempat ini? Tian Yishan bertanya dengan ekspresi terkejut. Aku datang ke sini sendiri, keputusan. Omong-omong, bagaimana situasi Guan Yiyun sekarang? Juga, siapa tuan muda yang suo itu? Jiang Chen bertanya, saya kira saudara Jiang baru saja datang ke neraka-neraka dan tidak tahu banyak tentang dia. Ada sebuah kota tepat di tengah neraka Inferno, kota Inferno. Kota itu milik manusia, dan hanya manusia yang boleh memasukinya. Tian Yishan berkata, oh, jadi sebenarnya ada kota di neraka-neraka. Jiang Chen terkejut, dia tidak menyangka ini sama sekali. Kota neraka adalah keberadaan yang unik. Setan dan iblis tidak akan memasuki kota bagaimanapun caranya, itulah mengapa kota itu menjadi tempat berkumpulnya semua manusia. Seharusnya, kota Inferno ini adalah tempat teraman di neraka-neraka, dan selama Anda tinggal di dalam kota, Anda tidak perlu khawatir diserang oleh iblis atau iblis, dan keselamatan Anda akan terjamin. Terowongan yang menuju ke dunia luar hanya dibuka setahun sekali, oleh karena itu, Inferno City telah menjadi tempat yang paling penting untuk dilindungi. Tapi sekarang, itu telah menjadi area paling berbahaya di neraka-neraka, tidak ada bedanya dengan area neraka-neraka yang paling dalam. Kata Tian Yishan, bagaimana bisa itu terjadi? Big Yellow bertanya. Sangat sederhana, di mana ada manusia di situ ada konflik. Di neraka-neraka, konflik dapat ditemukan di mana-mana. Antara iblis dan iblis, antara manusia dan binatang iblis, antara manusia dan manusia, darah tertumpah di mana-mana, tidak ada aturan di sini, hanya pembantaian mentah-mentah. Untuk bertahan hidup di neraka Inferno, Anda membutuhkan kekuatan yang kuat. Saat ini, ada semua jenis orang jahat dan baik yang bercampur di kota Inferno, dan tidak satu pun dari mereka yang sederhana. Mereka adalah beberapa penjahat kejam yang diasingkan di sini, atau beberapa murid jenius dari sekte besar. Ketika begitu banyak orang kuat bercampur menjadi satu di satu tempat, konflik akan pecah. Tian Yishan menjelaskan, Jiang Chen mengangguk, dia bisa memahami situasi di sini. Tidak ada aturan di neraka-neraka, dan yang paling penting di sini adalah kekuatan dan kemampuan. Tanpa itu, seseorang hanya akan menjadi mangsa yang kuat. Meskipun Inferno City dapat membantu seseorang melarikan diri dari serangan iblis dan iblis, itu tidak dapat membantu mereka melarikan diri dari konflik antar manusia. Jelaskan secara detail tentang Inferno City ini. Big Yellow berkata, Tian Yishan melirik Big Yellow. Dia tahu bahwa anjing ini datang dengan Jiang Chen, oleh karena itu dia tidak ragu untuk berbicara. Saya meninggalkan Provinsi Qi 2 tahun yang lalu dan pergi ke Provinsi Jian. 4 bulan yang lalu, saya datang ke neraka-neraka untuk melanjutkan kultivasi saya di sini, dan saya rasa saya tahu banyak tentang tempat ini. Ada segala macam iblis dan iblis yang hidup di negeri ini, banyak dari mereka adalah makhluk langka dan aneh, tetapi mereka semua adalah eksistensi yang kuat. Makhluk yang paling menakutkan, dengan jumlah terbanyak adalah iblis jahat dan 9 binatang kristal kehidupan. Banyak orang datang ke neraka-neraka hanya untuk mencari inti kristal 9 kehidupan binatang kristal. Tian Yishan berhenti sejenak, lalu dia melanjutkan, inti kristal adalah sejenis bentuk energi murni yang dapat memberikan bantuan besar bagi kultivasi manusia. Tidak hanya itu, 9 kehidupan kristal binatang dimangsa oleh semua setan, setan dan manusia. Di sisi lain, 9 binatang kristal kehidupan ini juga memangsa manusia, iblis, dan iblis. Begini, inti kristal sangat membantu bagi pembudidaya manusia, iblis, dan inti surgawi dan inti ilahi dalam tubuh manusia, jiwa iblis dan jiwa iblis, mereka semua membawa manfaat besar bagi 9 binatang kristal kehidupan. Ini adalah akar penyebab semua situasi kacau di neraka-neraka, dan alasan utama di balik sebagian besar pembantaian dan pertumpahan darah. Juga, karena 9 binatang kristal kehidupan itu sangat kuat dan sangat sulit untuk dikalahkan. Membunuh, itu telah membuat perkelahian menjadi lebih ganas. Ada kasus orang terbunuh dan dirampok setiap hari di Inferno City, karena semua orang menginginkan inti kristal. Bahkan jika mereka pergi keluar kota untuk berburu 9 binatang kristal kehidupan, mereka biasanya bekerja dalam kelompok, karena sudah pasti kematian jika seorang pejuang manusia menabrak binatang kristal 9 kehidupan yang setingkat dengannya. Juga, mereka mungkin bertemu dengan semua jenis iblis dan iblis di sepanjang jalan. Selain itu, untuk bertahan hidup di lingkungan neraka-neraka yang keras, bekerja bersama dalam kelompok adalah suatu keharusan. Petik 2. Tian Yishan menjelaskan situasi dasar neraka-neraka kepada Jiang Chen, memberi mereka keseluruhan perspektif baru tentang neraka-neraka. Dari apa yang dikatakan Tian Yishan kepada mereka, mereka tahu bahwa 9 binatang kristal kehidupan adalah keberadaan kunci di neraka-neraka. Pada dasarnya, manusia,
9 binatang kristal kehidupan, iblis, dan iblis, keempatnya telah membentuk rantai makanan yang kacau. Tidak heran mengapa semua orang begitu takut pada tempat ini. Ini adalah dunia di mana manusia memakan manusia, binatang memakan manusia, dan manusia memakan binatang. Situasi yang mengancam jiwa muncul di mana-mana. Begitu, saya kira Anda semua memiliki semacam aliansi, bukan? Selain itu, bagaimana kalian semua menyinggung Tuan Muda Yang Suo itu? Jiang Chen bertanya, itu benar, kami memiliki aliansi kami sendiri, dan sebagian besar kami dari Provinsi Qi dan Provinsi Qian. Ketika saya bertemu murid junior Guan Yiyun untuk pertama kalinya di neraka-neraka, dia masih berada di puncak alam inti surgawi. Tapi, dia adalah pria dengan bakat luar biasa, jadi hanya dalam waktu singkat, dia menerobos ke ranah inti ilahi. Saya pemimpin aliansi kami, ada 8 dari kami, dan dengan kekuatan dan kemampuan kami hanya dapat menemukan tempat tinggal di bagian luar kota Inferno. Beberapa hari yang lalu, Yang Suo membawa kejahatannya dan mencoba mengambil alih tempat kami tinggal, dan tidak hanya itu, dia juga ingin mengambil semua barang dan inti kristal kami, dan saat itulah konflik muncul. Yang Suo adalah seorang jenius dari Sekte Pedang Segudang Provinsi Jian, dan dengan basis kultivasi Mid Divine Core-nya, saya tidak cocok untuknya. Selain itu, Yang Suo adalah pria yang sombong dan sombong. Dia sangat kejam dan brutal, dia perlahan akan menyiksa orang-orang yang menyinggung perasaannya sebelum akhirnya membunuh mereka. Saya membunuh 2 anak buahnya dan melarikan diri, tetapi murid junior Guan Yiyun dan orang-orang lainnya tidak dapat melarikan diri, dan ditangkap oleh Yang Suo. Saya tidak tahu apa-apa tentang situasi mereka saat ini. Yang Suo terus mengirim anak buahnya untuk memburu saya, dan jika bukan karena bantuan saudara Jiang hari ini, kemungkinan besar saya akan menjadi orang mati sekarang. Petik 2. Tian Yishan berkata, jadi itulah yang terjadi. Wajah Jiang Chen menjadi gelap. Dia tidak terlalu terkejut bahwa Guan Yiyun telah menembus ke ranah inti ilahi begitu cepat. Guan Yiyun berada di puncak alam inti surgawi sebelum dia datang ke neraka-neraka, hanya 1 langkah dari alam inti ilahi. Lingkungan seperti neraka-neraka adalah yang terbaik dalam membantu seseorang menerobos, oleh karena itu tidak terlalu mengejutkan. Tapi Jiang Chen tidak bisa duduk dan mengabaikan situasi Guan Yiyun saat ini. Tidak hanya dia membantu Jiang Chen sebelumnya, dia juga sesama murid Jiang Chen, jadi Jiang Chen harus membantunya bagaimanapun caranya. Apakah Sekte Pedang Segudang ini kuat? Jiang Chen bertanya lagi. Ya, mereka benar-benar kuat, dan tidak ada sekte yang bisa dibandingkan dengan Sekte Hitam. Provinsi Jian adalah provinsi terbesar kedua di benua timur, provinsi terbesar adalah Provinsi Sein, yang juga merupakan jantung dari dinasti marsial Sein. Selain Provinsi Sein, Provinsi Jian adalah provinsi terkuat. Ada beberapa pejuang jiwa tempur yang tinggal di Sekte Pedang Segudang juga. Juga, para jenius yang tak terhitung jumlahnya dengan potensi luar biasa telah bergabung dengan mereka juga. Petik 2. Kata Tian Yishan, dia telah menghabiskan cukup banyak waktu di Provinsi Qi, oleh karena itu dia tahu cukup banyak tentang mereka. Tidak ada hak istimewa untuk para jenius di neraka-neraka ini. Di sini, bahkan jika Anda adalah pangeran dinasti marsial Sein, saya tidak berpikir siapapun akan peduli. Jiang Chen mencibir, apa yang dikatakan saudara Jiang benar. Di tempat seperti ini, reputasi dan ketenaran dari dunia luar tidak berguna. Ini adalah dunia yang sangat kejam dan jahat, dan karena itu, saya tidak memiliki keluhan tentang kami dikalahkan oleh Yang Suo. Semakin banyak orang terbunuh setiap hari di kota neraka. Tian Yishan berkata, saudara Tian, aku harus bergegas ke kota neraka untuk menyelamatkan Guan Yiyun. Jiang Chen berkata, mendengar ini, mata Tian Yishan berbinar. Dia telah menyaksikan kekuatan tempur Jiang Chen sekarang, itu sangat menakjubkan dan mencengangkan. Dia sebenarnya berpikir tentang bagaimana dia harus meminta Jiang Chen untuk membantunya, tetapi dia tidak pernah berharap Jiang Chen mengatakan dia akan membantu terlebih dahulu. Terima kasih, saudara Jiang. Tapi, Yang Suo adalah prajurit Mid Divine Core, dan dia sangat sulit untuk ditangani. Tian Yishan mengingatkan, jangan khawatir, aku punya hubungan yang baik dengan Guan Yiyun. Dia pernah membantuku, dan karena dia sekarang dalam masalah, tidak mungkin aku bisa berdiri di samping dan menonton. Selain itu, saya memiliki beberapa minat di kota Inferno ini. Saya hanya akan mengambil kesempatan ini untuk mengunjungi kota dan bertemu Yang Suo pada saat yang sama. Jiang Chen berkata, baiklah, dengan bantuan saudara Jiang, saya yakin kita akan dapat mengalahkan Yang Suo itu dan menyelamatkan murid junior Guan dan yang lainnya. Tian Yishan memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Dia bisa merasakan kepercayaan diri yang luar biasa datang dari Jiang Chen. Keyakinan ini membuatnya melihat cahaya harapan. Cedera Anda cukup serius. Kami akan tinggal di sini dan mengambil waktu untuk beristirahat. Saya akan meramu pil yang dapat membantu Anda sembuh. Setelah itu, kita akan berangkat ke Inferno City. Jiang Chen berkata, mendengar ini, mata Tian Yishan berbinar. Dia telah menyaksikan kekuatan tempur Jiang Chen sekarang, itu sangat menakjubkan dan mencengangkan. Dia sebenarnya berpikir tentang bagaimana dia harus meminta Jiang Chen untuk membantunya, tetapi dia tidak pernah berharap Jiang Chen mengatakan dia akan membantu terlebih dahulu. Terima kasih, saudara Jiang. Tapi, Yang Suo adalah prajurit Mid Divine Core, dan dia sangat sulit untuk ditangani. Tian Yishan mengingatkan, jangan khawatir, aku punya hubungan yang baik dengan Guan Yiyun. Dia pernah membantuku, dan karena dia sekarang dalam masalah, tidak mungkin aku bisa berdiri di samping dan menonton. Selain itu, saya memiliki beberapa minat di kota Inferno ini. Saya hanya akan mengambil kesempatan ini untuk mengunjungi kota dan bertemu Yang Suo pada saat yang sama.
Jiang Chen berkata, baiklah, dengan bantuan saudara Jiang, saya yakin kita akan dapat mengalahkan Yang Suo itu dan menyelamatkan murid junior Guan dan yang lainnya. Tian Yishan memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Dia bisa merasakan kepercayaan diri yang luar biasa datang dari Jiang Chen. Keyakinan ini membuatnya melihat cahaya harapan. Cedera Anda cukup serius. Kami akan tinggal di sini dan mengambil waktu untuk beristirahat. Saya akan meramu pil yang dapat membantu Anda sembuh. Setelah itu, kita akan berangkat ke Inferno City. Jiang Chen berkata, saya tidak tahu saudara Jiang juga seorang alkemis. Jika itu masalahnya, terima kasih. Tian Yishan menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Chen. Dia tahu betul tentang kondisinya saat ini. Setelah terluka oleh Yang Suo, dia telah terlibat dalam beberapa pertempuran di sepanjang pelariannya, yang menyebabkan dia menjadi sangat lemah. Jika dia masih tidak bisa pulih tepat waktu, dia hanya akan menjadi beban bagi Jiang Chen. Tian Yishan segera menemukan tempat dan duduk dengan kedua kaki disilangkan, lalu dia mulai menyembuhkan lukanya secara perlahan. Di sisi lain, Jiang Chen mulai meramu pil. Dia telah membawa cukup banyak ramuan, yang dia dapatkan dari Guosan. Dia sekarang bisa memanfaatkannya dengan baik. Hanya dalam waktu singkat, Jiang Chen berhasil meramu pil kebangkitan. Pil kebangkitan adalah salah satu pil obat terbaik yang digunakan untuk menyembuhkan luka. Pil kebangkitan dengan efektivitas 100% akan menghabiskan banyak uang jika dijual di dunia luar. Tian Yishan meraih pil kebangkitan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Hanya dalam beberapa menit, pil kebangkitan yang langka telah dibuat. Tidak hanya itu sebenarnya adalah pil kebangkitan dengan efektivitas 100%. Keterampilan meramu pil ajaib ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh para alkemis master biasa itu. Cepat serap pil kebangkitan ini, lalu kita akan segera berangkat ke kota Inferno. Kata Jiang Chen, semakin lama Guan Yiyun terpikat oleh Yang Suo, semakin banyak bahaya dan siksaan yang harus dia lalui. Karena Jiang Chen telah memutuskan untuk menyelamatkannya, akan lebih baik jika mereka bisa sampai di sana lebih cepat. Selain itu, Jiang Chen sangat tertarik dengan kota neraka ini. Tempat dengan pertarungan intensif bisa memicu semangat juang dan keinginannya untuk menaklukkan. Tian Yishan tidak berani ragu, jadi dia menelan pil kebangkitan dalam sekejap. Efek masif dari pil itu membuat tubuhnya bergetar hebat. Dengan bantuan pil kebangkitan ini, luka-lukanya mulai pulih, dan energinya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pil yang luar biasa. Saudara Jiang, Anda benar-benar memiliki bakat luar biasa. Kita bisa pergi sekarang, aku hanya akan menyerap pil sedikit demi sedikit di sepanjang jalan. Kata Tian Yishan sambil memperkuat semangatnya. Bab 206. Bab 206 Tuan Anjing akan marah. Setelah menerima bantuan dari pil kebangkitan Jiang Chen, cedera Tian Yishan telah banyak pulih. Setidaknya, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, dia masih membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Dua pria dan seekor anjing terbang ke langit. Di bawah bimbingan Tian Yishan, ia terbang menuju Inferno City. Kota Inferno terletak di pusat neraka-neraka. Kita tidak akan bertemu terlalu banyak iblis atau iblis yang kuat jika kita terbang ke arah ini. Kecuali jika kita tidak beruntung dan bertemu dengan beberapa binatang iblis yang hidup dalam kelompok besar, bahaya sebenarnya dari neraka-neraka adalah di bagian terdalam neraka-neraka, yang terletak di sisi lain kota neraka. Kata Tian Yishan, Jiang Chen dan Big Yellow segera saling memandang, sepertinya mereka bernasib sangat buruk, karena mereka telah menabrak sekelompok besar binatang iblis tepat setelah tiba. Karena tidak banyak binatang iblis yang kuat di sepanjang jalan, mari kita mempercepat dan bergegas ke kota Inferno. Jiang Chen berkata, baik, Yang Suo adalah pria yang kejam dan kejam, dia tahu banyak teknik penyiksaan yang gila. Semakin lama Guan murid junior bersama mereka, semakin dia akan menderita siksaan, dan hidupnya bisa berakhir kapan saja. Tian Yishan tampak khawatir. Dia dan Guan Yiyun sama-sama dari Sekte Hitam, dan setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, mereka telah membangun hubungan yang baik. Tian Yishan adalah seorang pria yang menghargai persahabatan, itulah sebabnya dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Guan Yiyun setelah dia ditangkap oleh musuh mereka. Apakah ada banyak grup di kota Inferno? Jiang Chen bertanya. Ya, ada berbagai macam kelompok di sana. Banyak orang berkumpul dalam aliansi. Selain itu, Inferno City adalah tempat yang sangat besar, dan dengan kekuatan kami hanya dapat menemukan tempat tinggal di sekelilingnya. Tidak ada cara bagi kita untuk tinggal di dalam kota. Saya mendengar ada prajurit jiwa tempur yang tinggal di dalam kota. Sering ada hari-hari di mana perdagangan terjadi di kota, dan hanya pada hari-hari inilah kota Inferno akan damai. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh pejuang jiwa tempur, jadi tidak ada yang berani menyerang dan merampok selama hari-hari perdagangan ini. Tian Yishan berkata, pejuang jiwa tempur. Jiang Chen merasa terkejut, dia tidak menyangka neraka-neraka memiliki daya tarik yang begitu besar sehingga bahkan seorang pejuang jiwa tempur ada di sini. Semakin Tian Yishan menjelaskan, semakin besar minatnya terhadap kota neraka ini. Jiang Chen ada di sini, neraka-neraka yang kacau pasti akan menjadi lebih kacau. Kedatangan Jiang Chen sama dengan penjelmaan iblis yang turun dari langit. Karena pintu Inferno Hell hanya terbuka setahun sekali, itu akan membuat semakin banyak orang datang ke Inferno City. Selain itu, ada banyak orang yang tidak ingin meninggalkan neraka-neraka ketika pintu terbuka, dan mereka kebanyakan adalah orang-orang jahat yang diasingkan ke tempat ini. Tanpa kekuatan yang kuat, mereka akan dibunuh segera setelah meninggalkan tempat ini. Orang baru datang ke sini setiap hari, dan orang mati setiap hari juga. Kata Tian Yishan, Jiang Chen memahami situasinya. Meskipun orang-orang dari provinsi Kitakut neraka-neraka, masih ada jutaan orang di seluruh 28 provinsi di benua timur.
Banyak orang diasingkan ke tempat ini, dan banyak orang datang ke sini untuk meningkatkan kultivasi mereka. Dibandingkan dengan provinsi kuat lainnya, Provinsi Qi adalah yang terlemah, tidak masalah jika Anda menilai dari populasi, atau kekuatan. Sekte-sekte kuat di provinsi terbesar lainnya akan mengirim murid mereka ke neraka-neraka untuk mencari lebih banyak kekuatan sambil mengalami situasi hidup dan mati. Jika Anda bisa meninggalkan neraka-neraka hidup-hidup, Anda pasti akan menjadi orang yang kuat. Tapi jika Anda terbunuh, itu hanya takdir Anda. Kapan pintu dibuka lagi? Jiang Chen bertanya, dia tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Yan Chenyu dan Han Yan masih menunggunya untuk kembali, dan dia akan segera meninggalkan tempat ini setelah mencapai tujuannya. 3 bulan lagi, Tian Yishan berkata, Jiang Chen mengangguk selama berbulan-bulan, 3 bulan dianggap waktu yang singkat. Dia ada di sini untuk iblis bumi, tetapi dia belum menerima berita apapun tentang iblis ini. Ketika berpikir tentang iblis bumi, Jiang Chen tidak bisa tidak bertanya, Saudara Tian, apakah Anda tahu jika ada iblis bumi di neraka-neraka? Iblis bumi, Tian Yishan terkejut, tetapi dia segera memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah. Ada raja monster perkasa yang tinggal di bagian terdalam neraka-neraka, dan itu menyebut dirinya iblis bumi. Saya mendengar bahwa makhluk ini adalah keberadaan yang legendaris, dan bahkan iblis yang paling ganas pun harus mematuhi perintahnya. Ini sangat menakutkan, tetapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tentu saja, dengan kekuatanku, itu akan bisa membunuhku hanya dengan nafas jika aku menabraknya. Itu dia, itu pasti iblis bumi. Iblis bumi adalah iblis elemen bumi, dan ia memiliki sumber iblis paling murni. Mempertimbangkan fakta bahwa itu adalah keturunan kerajaan dari iblis kerajaan, garis keturunannya sangat mulia. Itu sebabnya tidak peduli seberapa ganas iblis, ia harus mematuhi perintahnya. Saudara Tian, apakah Anda tahu alam kultivasi apa yang telah dicapai oleh iblis bumi ini? Jiang Chen tampak bersemangat. Akhirnya, dia mendapat kabar baru tentang iblis bumi. Makhluk yang kamu cari ini adalah Raja Neraka-Neraka, dan dia berada di alam jiwa tempur. Jiang Chen, jangan bilang kamu sedang mencari iblis ini. Saya harap Anda bisa melepaskan ide ini. Tian Yishan memperingatkan. Apa, alam jiwa tempur? Jiang Chen dan Big Yellow berteriak kaget pada saat yang sama, dan kedua wajah mereka menjadi gelap. Mereka tidak pernah menyangka iblis bumi ini begitu kuat. Tidak ada cara bagi mereka untuk mengalahkan iblis bumi di ranah jiwa tempur. Berurusan dengan iblis bumi benar-benar berbeda dari berurusan dengan Vireton Savage. Ketika dihadapkan dengan makhluk yang sangat kuat, tidak ada strategi licik yang akan berhasil. Tidak peduli seberapa kuat seorang prajurit inti surgawi, tidak ada cara baginya untuk menghadapi lawan jiwa tempur. Ini adalah fakta yang tidak diragukan lagi. Teman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya pikir rencana kami telah hancur, kata kuning besar. Tidak peduli apa, ini dianggap sebagai kabar baik bagi kami. Selama ada iblis bumi di sini, itu adalah kabar baik. Adapun bagaimana kita akan membunuhnya, kita harus membuat rencana di sepanjang jalan. Jangan lupa, kami berada dalam situasi yang sama ketika kami memutuskan untuk membunuh Vireton Savage. Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Itu karena kami memasang jebakan menggunakan sekte suaka hijau. Siapa yang akan kita bingkai kali ini? Selain itu, menurutku tidak ada orang di sini yang sebenarnya lebih kuat dari iblis bumi ini. Big Yellow memutar matanya. Mari kita lanjutkan ke kota Inferno dan selamatkan Guan Yiyun. Kita akan berbicara tentang iblis bumi setelah itu. Karena kita telah datang ke neraka Inferno, kita harus memanfaatkan lingkungan untuk mendorong kultivasi kita ke batas baru. Big Yellow, kamu juga harus bekerja lebih keras, sangat sulit untuk bertahan hidup di tempat ini ketika kamu hanya menjadi Heavenly Corvus. Jiang Chen berkata, tidak sampai dia datang ke neraka-neraka dia menyadari betapa kecilnya Provinsi Qi. Di Provinsi Qi, seorang prajurit inti ilahi adalah seorang pria yang duduk di atas tahta yang tinggi, dan seorang prajurit inti ilahi puncak seperti keberadaan abadi. Tetapi di semua provinsi besar lainnya, meskipun inti ilahi memang memiliki status yang agak bergengsi, jumlah mereka jauh lebih besar daripada Provinsi Qi. Surga, Saudara Jiang, jangan bilang tujuanmu datang ke sini adalah iblis bumi. Tian Yishan tercengang. Ini hanyalah misi yang mustahil, iblis bumi terlalu kuat. Iblis jiwa tempur bumi, bahkan prajurit jiwa tempur di kota Inferno sama sekali tidak cocok. Itu benar, aku membutuhkan jiwa iblis-iblis bumi untuk menyelamatkan seorang teman. Jangan bicarakan ini sekarang, kita harus pergi ke Inferno City secepat mungkin. Jiang Chen berkata, sepanjang jalan, ketiganya menabrak beberapa iblis dan iblis, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa menahan lebih dari satu pukulan dari Jiang Chen, dan mereka semua terbunuh di tempat. Tian Yishan benar-benar terkejut dengan kekuatan Jiang Chen, dia belum pernah melihat prajurit inti surgawi yang begitu kuat. Jika dia tidak menyaksikannya sendiri, dia tidak akan pernah percaya, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Jiang Chen juga telah melewati ketiga cincin penyimpanan yang diambil dari 3 orang yang sebelumnya telah dia bunuh. Ada pil, jiwa iblis, dan bahkan beberapa inti kristal yang tersimpan di dalamnya. Semua hal ini bagus untuk Jiang Chen. Sepertinya kita perlu merampok lebih banyak orang di masa depan. Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Kota Inferno terletak tepat di pusat neraka Inferno. Itu adalah kota besar yang mencakup lebih dari beberapa ratus mil di lingkar. Itu tampak seperti kota bersejarah dengan warna boneka, bekas luka, dan tanda di mana-mana. Itu adalah sisa-sisa waktu, yang membuktikan bahwa Inferno City telah ada untuk waktu yang lama. Setidaknya, sudah ada di sini sejak penemuan neraka-neraka.
Jiang Chen, pembudidaya dilarang terbang di kota. Ayo turun di sini. Tian Yishan berkata saat mereka melayang di luar kota. Baik, Jiang Chen mengangguk. Ketiganya mendarat di tanah dan berjalan menuju gerbang utama Inferno City. Gerbang utama Inferno City sebenarnya adalah celah besar di tembok kota, dan itu tidak sesuai dengan standar gerbang kota. Big Yellow melihat melalui gerbang utama, lalu ekspresinya menjadi fokus, dan telinganya berdiri. Kuning besar, apa yang kamu temukan? Jiang Chen buru-buru bertanya melalui Divine Sense-nya. Hanya ada alasan mengapa anjing ini berperilaku seperti ini, dan saat itulah dia merasakan harta karun. Ada harta karun terpendam di kota ini, saya bisa merasakannya. Ekor Big Yellow mulai bergoyang. Apa itu? Jiang Chen bertanya. Aku tidak tahu, tapi aku yakin ada beberapa harta di sini. Saya sedang memikirkan mengapa iblis dan iblis itu tidak menyerang kota Inferno, pasti ada alasan di baliknya, dan mungkin itu terkait dengan harta karun ini. Kata kuning besar, sepertinya memang ada harta karun di sini. Mata Jiang Chen berbinar, jangan terlalu bersemangat sepagi ini, harta karun itu tersembunyi tepat di pusat kota Inferno. Tanpa kekuatan dan kemampuan saat ini, tidak mungkin kita bisa pergi ke sana. Big Yellow meredam semangat Jiang Chen. Berhenti di sana. Tepat pada saat ini, 4 pria parubaya melompat keluar dari persembunyian, menghalangi jalan Jiang Chen. Kalian berdua, serahkan semua barang milikmu sekarang. Jika tidak, jangan salahkan kami karena menyerang Anda. Seorang pria dengan bekas luka ganas di wajahnya mengancam mereka. Melihat ini, Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Cukup beruntung bagi mereka untuk bertemu dengan beberapa perampok tepat saat mereka tiba di kota. Keempat pria ini memiliki basis kultivasi yang cukup kuat, semuanya adalah prajurit inti ilahi awal. Namun, mencoba merampok Jiang Chen dengan basis kultivasi belaka, itu adalah lelucon yang lucu. Saudara Jiang, selamat datang di kota Inferno yang kacau balau. Ada orang-orang yang berkumpul dan bersembunyi di luar gerbang utama, dan ketika mereka melihat seseorang dengan basis kultivasi yang lebih lemah dari diri mereka sendiri, atau orang-orang yang datang ke sini untuk pertama kalinya, mereka akan menyerang dan merampok mereka. Orang-orang ini benar-benar pintar, tahu tentang semua aliansi, dan kekuatan mereka, secara rinci. Mereka tahu siapa yang bisa tersinggung dan siapa yang tidak bisa tersinggung seperti punggung tangan mereka. Kata Tian Yishan, menarik, sepertinya mereka menganggapku pendatang baru. Karena mereka ingin merampok kita tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Jiang Chen mengangkat bahunya, lalu dia melihat ke Big Yellow. Big Yellow langsung mengerti apa yang dia inginkan, jadi dia maju selangkah dan berkata, kalian berempat. Serahkan semua barang Anda kepada kami. Kalau tidak, anjing tuan ini akan marah. Bab 207. Bab 207 Kemarahan. Keempat pria itu menatap anjing kuning besar yang perkasa di depan mereka, kaget. Apa-apaan ini? Bagaimana seekor anjing bisa begitu agresif? Hei, apa-apaan ini? Kamilah yang merampok Anda, bukan yang lain. Perhatikan baik-baik situasi saat ini dan perbedaan antara kekuatan kita. Cepat, serahkan semua barang-barangmu, dan kami akan menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, ya, sangat normal bagi orang untuk mati di neraka-neraka. Keempat pria itu sangat agresif. Mereka telah menemukan tingkat kultivasi target mereka, 2 prajurit inti surgawi yang tidak mereka khawatirkan sama sekali, dan 1 prajurit inti ilahi yang energinya berantakan. Jelas, dia terluka parah, jadi mereka juga tidak perlu mengkhawatirkannya. Kelompok ini hanyalah sasaran empuk yang berjalan ke depan pintu mereka. Mereka akan disambar petir jika dibiarkan begitu saja. Apakah kamu yakin ingin merampokku? Jiang Chen mencoba mengkonfirmasinya lagi. Sial, sepertinya anak ini bahkan tidak tahu bagaimana menilai suatu situasi. Mari beri dia pelajaran, saudara, ayo lakukan, lepaskan semua yang mereka punya. Pria yang tampak seperti pemimpin mereka dari kelompok ini berteriak keras. 4 pria berlari ke arah Jiang Chen pada saat yang sama. Bang-bang, suara pukulan terdengar dari tempat kejadian. Hanya dalam beberapa saat, Jiang Chen, Big Yellow, dan Tian Yishan meninggalkan tempat itu, berjalan menuju gerbang utama, dan meninggalkan 4 pria agresif. Keempat pria itu balas menatap ketiganya, dan mereka bisa menahan diri untuk tidak menangis. Ini terlalu kejam, tidak bisakah mereka meninggalkan beberapa pakaian untuk mereka? Bagaimana mereka bisa bertemu orang lain seperti ini? Keempat pria itu pergi meninggalkan citra yang mulia. Mereka dirampok dari segalanya, dan berdiri telanjang di angin yang menggigil sambil menutupi selangkangan mereka dengan kedua tangan. Semuanya bermata panda dan terlihat sangat menyedihkan. Bos, ini semua salahmu. Mengapa Anda meminta kami untuk menanggalkan semua yang mereka punya? Jika Anda tidak melakukannya, mungkin kami masih memiliki pakaian kami sekarang. Jangan katakan lagi, bukankah kita masih memiliki pakaian ekstra di cincin penyimpanan kita? Sialan, cincin penyimpanan kami juga diambil. Sekarang tinggal 2 bola yang mungkin bernilai uang, mendesah. Ikan yang menggigit setiap umpan akhirnya akan ditangkap. Mengapa pemuda itu begitu kuat? Apakah dia benar-benar hanya seorang prajurit inti surgawi? Keempat pria telanjang itu berdiri tegak di terpa angin dingin. Angin menggigil terus bertiup di selangkangan mereka. Itu adalah pertemuan yang menyedihkan bagi keempat prajurit inti ilahi ini, tapi untungnya, mereka masih hidup setidaknya. Kakak, Chen kecil, kamu sangat galak, setidaknya kamu harus meninggalkan mereka dengan celana dalam mereka. Di dalam Inferno City, Big Yellow tertawa kegirangan sambil menatap pakaian yang terbakar di depannya.
Mereka beruntung saya tidak membunuh mereka. Jiang Chen tersenyum pada Big Yellow. Dia berbalik dan menatap Tian Yishan, lalu dia berkata, Saudara Tian, di mana Guan Yiyun dan yang lainnya? Sangat mudah untuk menemukan mereka di perimeter luar. Yan Suo telah menduduki benteng kami sebelumnya, dan saya kira dia menjaga murid junior Guan di sana. Biarkan saya membawa Anda ke sana dengan tenang. Tian Yishan berkata. Baik, Jiang Chen menganggukkan kepalanya dan mengikuti Tian Yishan saat mereka mulai bergegas menuju benteng. Tidak ada perbedaan antara siang dan malam di neraka-neraka, karena tidak ada matahari atau bulan, dan langit memiliki warna yang sama sepanjang hari. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Segera setelah itu, Tian Yishan memimpin Jiang Chen ke Manor. Rumahnya tidak besar, tapi ada nuansa sejarahnya. Ada ruang rahasia di Manor, dan jika tebakanku benar, mereka seharusnya menahan murid junior Guan di ruang rahasia itu. Saya tahu pintu masuk di belakang ruang rahasia, kita bisa masuk langsung dari sana. Mari kita tidak memperingatkan Yang Suo dan anak buahnya, mari kita keluarkan orang-orang kita dulu. Jika tidak, begitu kita terlibat dalam perkelahian, murid junior Guan dan orang-orang lain mungkin kehilangan nyawa mereka. Kata Tian Yishan, dia adalah seorang pria dengan pikiran yang hati-hati juga. Di belakang Manor, seorang Raja Iblis yang agung sedang berbaring di depan pintu masuk ke ruang rahasia. Itu berada di puncak alam inti surgawi, dan memiliki sepasang mata yang tajam. Binatang iblis ini ditangkap oleh Yang Suo, dia menggunakannya untuk menjaga pintu. Tian Yishan berkata, bunuh binatang iblis ini dan masuki ruang rahasia. Tepat saat Jiang Chen selesai berbicara, Big Yellow berubah menjadi seberkas cahaya. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia membuka mulutnya yang besar dan memotong tenggorokan binatang iblis ini dengan giginya yang tajam dan membunuhnya di tempat. Darahnya memercik kemana-mana, tapi tidak ada satu suara pun yang keluar. Tian Yishan terkejut, dia belum pernah melihat serangan Big Yellow sebelumnya, jadi dia tidak berpikir anjing ini begitu kuat. Dia benar-benar bisa membunuh Raja Iblis inti surgawi dalam sekejap. Tapi, di detik berikutnya, dia merasa itu masuk akal. Karena Jiang Chen sangat perkasa, anjing yang mengikutinya juga tidak akan lemah. Ketiganya membuka pintu belakang yang sempit dan menyelinap masuk. Di balik pintu, ada sebuah terowongan yang mengarah ke bawah. Itu cukup gelap di dalam. Di ujung terowongan, ada ruang rahasia bawah tanah. Tidak lama setelah mereka masuk, Jiang Chen mulai mendengar beberapa teriakan mengerikan dari ruang rahasia. Jeritan itu sepertinya tidak berhenti, dan itu benar-benar memberi mereka perasaan yang menakutkan. Tidak sulit bagi mereka untuk membayangkan rasa sakit seperti apa yang dialami orang-orang di dalamnya. Ini Guan Yiyun. Ekspresi Jiang Chen menjadi tegas. Dia telah mendengar suara Guan Yiyun dari teriakan tadi. Dia tidak tahan lagi, dan niat membunuhnya dilepaskan dari tubuhnya. Saat ini, di dalam ruang rahasia bawah tanah. Ini adalah ruang rahasia besar, dan penyiksaan kejam sedang dilakukan sekarang. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tepat di tengah ruang rahasia, 7 pria dengan tubuh telanjang diikat ke beberapa tiang besi. Tubuh mereka berlumuran darah, kulit mereka terbelah dan daging pecah. Bekas luka mengerikan terlihat di mana-mana, dan darah terus mengalir dari luka mengerikan mereka. Tepat di depan mereka, seorang pria dewasa berpakaian mewah sedang duduk di kursi bambu, dengan senang hati menyaksikan siksaan yang sedang berlangsung seolah-olah sedang melihat pemandangan yang paling indah. Bajingan, bunuh kami sekarang jika Anda berani, bunuh kami sekarang. Seorang pria muda berusia pertengahan 20-an meraung. Dia terus memuntahkan darah saat dia mengeluarkan raungan yang mengerikan. Dia memiliki luka dan bekas luka paling banyak di tubuhnya, dan penglihatannya kabur. Jelas, bahkan dengan basis kultivasi inti ilahinya, dia akan pingsan setelah melalui siksaan kejam untuk waktu yang lama. Pria ini adalah Guan Yiyun. Kau ingin aku membunuhmu? Tidak sesederhana itu. Anda telah menyinggung Tuan Muda Yang Suo, dan itu adalah kejahatan yang pantas disiksa abadi. Teman-teman, beri aku sesuatu yang lebih eksplosif. Kata pria dewasa itu, ada 4 orang Yang Suo di ruang rahasia, tetapi mereka hanya prajurit inti surgawi puncak. Ketika mereka mendengar kata-kata pria dewasa itu, senyum ganas muncul di semua wajah mereka. Salah satu dari mereka mengeluarkan tabung seukuran telapak tangan, lalu dia berjalan ke arah Guan Yiyun dan membuka tabung itu. Segera, seekor ular merah murni berenang keluar darinya. Ular itu mengeluarkan bau yang menyengat yang menandakan bahwa ular itu membawa racun yang mematikan. Guan Yiyun, ini adalah Raja Ular. Saya pikir Anda seharusnya pernah mendengarnya sebelumnya. Pria itu berkata dengan senyum mengerikan di wajahnya. Setelah itu, dia meletakkan ular berbisa itu di tubuh Guan Yiyun. Saat ular itu mencium bau darah, ular itu langsung menuju ke salah satu luka di tubuh Guan Yiyun, dan berusaha sekuat tenaga untuk menembus lukanya. Bahkan pria yang paling tangguh pun tidak akan mampu menahan rasa sakit seperti ini. Guan Yiyun langsung mengeluarkan teriakan yang menakutkan. Suara mendesis bisa terdengar dari tubuhnya, dan kulitnya dengan cepat berubah menjadi warna ungu tua. Rasa sakit akibat korosi bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan orang biasa. Pada saat yang sama, jeritan menakutkan sekali lagi terdengar di seluruh ruang rahasia. Aku tidak tahan lagi. Seseorang mengeluarkan teriakan menyakitkan dan benar-benar diam setelahnya. Racun mematikan dari Raja Ular bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh siapapun. Selain itu, mereka semua terluka parah. Rasa sakit yang mereka alami sungguh tak terbayangkan. Hahaha, pria dewasa yang sedang duduk di kursi bambu itu tertawa terbahak-bahak, seolah jeritan menyeramkan semacam ini adalah melodi terindah di dunia ini.
Perasaan menyenangkan yang dibawa kepadanya dengan menyiksa orang benar-benar dapat memuaskan pikirannya yang bengkok, dan dia telah mempelajari semua ini dari Yang Suo. Tepat pada saat ini, tiga sosok muncul di ruang rahasia. Ketika Jiang Chen memandang Guan Yiyun, api kemarahan meledak di matanya, dan dia tidak dapat menahan amarahnya lagi. Kamu siapa? Saat pria dewasa itu melihat tamu tak diundang, ekspresinya langsung menjadi dingin. Pria yang akan membunuhmu. Tubuh Jiang Chen bergoyang, dan dia tiba di depan pria dewasa itu dalam sekejap. Dia mengatupkan telapak tangannya ke tenggorokan pria itu, menyebabkan pria itu merasa seperti ada gunung raksasa yang menekannya, membuatnya bahkan tidak bisa bernapas dengan baik. Kuning besar, Yishan, tangkap semua orang ini, tapi jangan bunuh mereka. Jiang Chen memerintahkan. Dipahami. Tian Yishan menjawab sambil segera berlari ke depan. 4 prajurit inti surgawi bukanlah tandingan Tian Yishan dan Big Yellow, mereka terdesak ke tanah dalam sekejap. Murid junior Guan, Tian Yishan berjalan ke arah Guan Yiyun dan buru-buru memutuskan rantai besi di tubuhnya, lalu dia membantunya turun. Murid senior Tian, mengapa kamu kembali? Guan Yiyun terus muntah darah saat dia berbicara. Kekuatan hidupnya semakin lemah. Murid junior Guan, lihat siapa yang datang untuk menyelamatkanmu. Tian Yishan berkata, Jiang Chen melemparkan pria dewasa itu ke lantai, lalu dia berjalan ke arah Guan Yiyun. Murid senior Guan, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Murid junior Jiang, ini benar-benar kamu, uhuk-uhuk. Ketika Guan Yiyun melihat bahwa Jiang Chen datang untuk menyelamatkannya, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Tapi, dia tidak tahu mengapa Jiang Chen datang ke neraka-neraka, atau mengapa dia bersama Tian Yishan. Jangan bicara sekarang. Jiang Chen meletakkan telapak tangannya ke tubuh Guan Yiyun. Dengan kekuatan yang dahsyat, dia menyedot King Cobra dan semua racun mematikan di tubuh Guan Yiyun. Setelah itu, Jiang Chen membuang tangannya dan menyedot semua King Cobra dan racun dari pria lain. Menyaksikan ini, Tian Yishan tercengang sekali lagi. Itu adalah racun yang mematikan, dan Jiang Chen telah menyerap semuanya ke dalam tubuhnya, dan dia masih tidak terpengaruh olehnya. Ini benar-benar menakutkan. Guan Yiyun mengeluarkan tangisan mengerikan lainnya, lalu dia langsung pingsan. Ketika seorang pria dibebaskan dari situasi yang panjang dan tegang, dia akan langsung pingsan. Saudara Jiang, kondisi murid junior Guan benar-benar serius. Kata Tian Yishan, dia melirik pria lainnya, dan mereka semua tampaknya memiliki kondisi serius yang sama. Tak satu pun dari mereka bisa tetap sadar sekarang, mereka semua pingsan. Mata ganti mata, saya akan memberi mereka perlakuan yang sama, dan biarkan mereka merasakan perasaan memiliki racun mematikan di tubuh mereka. Jiang Chen mendengus dingin, dia diselimuti api kemarahan, dia benar-benar marah sekarang. Karena musuh begitu kejam, dia akan membalas mereka dengan pendekatan yang lebih kejam. Jiang Chen memelototi beberapa pria yang sedang berbaring di lantai, lalu seringai mengerikan muncul di wajahnya. Bab 208. Bab 208 jahat dan tanpa ampun. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Pria dewasa itu ketakutan, dia bisa merasakan keganasan dan bahaya dari tatapan Jiang Chen. Apa yang telah kamu lakukan pada mereka, akan aku lakukan kepadamu. Senyum mengerikan di wajah Jiang Chen menjadi lebih besar dan lebih besar, menimbulkan teror di kepala mereka. Kamu siapa? Apakah Anda tahu di mana tempat ini? Ini adalah wilayah Tuan Muda Yang Suo. Jika Anda menyinggung dia, Anda akan mati tanpa kuburan. Pria dewasa itu mengancam, tapi ancaman semacam ini tidak berguna melawan Jiang Chen. Senyum jahat di wajah Jiang Chen tidak terguncang sama sekali. Dia mengulurkan telapak tangannya, lalu lampu hijau muncul di kelima ujung jarinya. Lampu berkedip-kedip seperti ular yang indah. Pria itu, bagaimanapun, dia bisa merasakan bahaya yang menggigil dari cahaya, bahaya yang cukup untuk membuat jiwanya bergetar. Tian Yishan menempatkan Guan Yiyun di lantai dan membebaskan orang-orang lainnya. Karena menderita luka serius, mereka semua pingsan, dan 2 di antaranya kehilangan napas selamanya. Mendesak, Tian Yishan menghela nafas berat, ekspresi kesedihan yang menyakitkan muncul di wajahnya. Orang-orang ini telah mengikutinya selama beberapa waktu, dan meskipun mereka hanya bersekutu untuk meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup, mereka sebenarnya telah menjalin hubungan yang cukup solid antara satu sama lain. Melihat mereka mati dengan cara yang mengerikan membuatnya merasa sangat buruk. 2 meninggal, dan sisanya luka parah. Tian Yishan memelototi 5 pria di lantai saat dia berbicara dengan kejam. Setelah itu, dia melihat lampu hijau di ujung jari Jiang Chen. Kata-katanya barusan adalah untuk Jiang Chen, karena jika dia ingin melawan Tuan Muda Yang Suo dan membawa keadilan kepada anak buahnya, dia akan membutuhkan bantuan Jiang Chen. Hari ini, aku akan membunuh mereka semua, tanpa ampun. Jiang Chen berbicara dengan keras. Dengan hanya satu kalimat darinya, suhu di ruang rahasia telah turun. Jiang Chen maju selangkah dan tiba di depan prajurit inti surgawi puncak. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Pria yang ketakutan itu gemetar di sekujur tubuhnya. Pemuda di depannya ini terlalu menakutkan. Pemimpin mereka bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun darinya, mereka seperti domba yang menunggu untuk disembelih oleh Jiang Chen. Apa yang saya coba lakukan? Saya akan melakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan pada mereka. Aku akan membelah kulitmu, dan menyuntikkan racun mematikan ke dalam aliran darahmu. Oh, aku lupa memberitahumu, racun di ujung jariku adalah racun dari Green Hellish Python. Juga, telah dicampur dengan racun mematikan dari Silent Poisonous Needle. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang jarum sebelumnya, jadi saya akan memberi tahu Anda.
Ini adalah jarum beracun yang terbuat dari 49 tumbuhan beracun, dan sekarang saya akan menggunakan racun ini pada Anda. Aku ingin tahu berapa lama kamu bisa bertahan, sebelum kamu mati. Jiang Chen berbicara tanpa emosi. Meski terdengar tenang, kata-katanya seperti sambaran petir bagi orang-orang ini. Mereka mungkin belum pernah mendengar tentang Silent Poisonous Needle, tetapi mereka pasti akrab dengan Green Hellish Python. Racunnya jauh lebih beracun daripada racun Raja Ular. Selanjutnya, itu dicampur dengan racun lain juga. Pada saat ini, semua orang termasuk prajurit inti ilahi, memiliki perubahan ekspresi. Kakak, kurasa mereka tidak akan bertahan lebih dari 1 menit. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Saya memiliki pemikiran yang sama. Tian Yishan berkata dengan seringai di wajahnya. Teman, biarkan aku membantumu. Setelah mengatakan itu, Big Yellow melompat ke salah satu pria itu dan menggigit dada pria itu dengan giginya yang tajam. Diikuti oleh suara robekan dan jeritan melengking, luka yang dalam muncul di dada pria itu. Kulitnya terkoyak, dan dia berdarah tanpa henti, astaga. Pada saat yang sama, Jiang Chen menekuk jarinya dan meneriakkan lampu hijau, yang langsung menuju luka pria itu. HSSS, racun mematikan itu sangat bagus dalam menimbulkan korosi, mengubah darah merah menjadi darah hitam dalam sekejap. Ah! Pria itu mengeluarkan jeritan melengking, itu benar-benar menakutkan, dan itu tidak terdengar seperti berasal dari manusia. Hanya dari jeritan itu sendiri, hanya bisa dengan mudah mengetahui rasa sakit apa yang diderita pria ini. Ini hanyalah salah satu metode penyiksaan paling kejam di dunia. Segera, racun itu menembus luka pria itu, dan membuat seluruh tubuh menjadi hitam. Semua daging dan darahnya terkorosi parah, dan pria itu menjadi benar-benar diam. Dia hanya berbaring tak bergerak di lantai, bahkan bola matanya telah meleleh karena racun yang mematikan. Racun Green Hellish Python adalah racun yang ganas. Biasanya, hanya menyentuhnya akan membuat seseorang merasa sangat buruk, dan berisiko mati. Dan jika racun itu disuntikkan ke dalam aliran darah seseorang, bahkan energi Yuan pun tidak akan mampu menahannya. Racun yang mematikan akan menembus ke semua organ dalam dan membunuh pria itu. 4 pria luar telah tetap diam seperti jangkrik dalam cuaca dingin saat melihat Jiang Chen menggunakan racun Green Hellish Python yang mematikan. Sekarang, ketika mereka melihat orang mereka dibunuh olehnya, mereka bahkan lebih ketakutan. 3 prajurit inti surgawi gemetar tanpa henti dengan ekspresi ketakutan dan keringat dingin menetes dari wajah mereka. Pria dewasa inti ilahi juga tidak bisa menahan rasa takut seperti ini. Wajahnya menjadi sangat gelap, dan dia bernapas dengan cepat. Menakutkan, ini sangat menakutkan. Dibunuh seperti ini terlalu kejam. Menyaksikan siksaan ini, dan mengetahui bahwa itu akan segera menjadi gilirannya, itu adalah perasaan yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Giliranmu, Jiang Chen berkata dengan santai dengan senyum tenang di wajahnya, seolah membunuh seseorang adalah sesuatu yang sangat normal baginya. Tapi di mata orang-orang ini, senyum Jiang Chen seperti senyum iblis. Mereka semua kejam dan galak, tetapi dibandingkan dengan pemuda di depan mereka ini, mereka bahkan tidak bisa disebut kejam. Jiang Chen berjalan ke prajurit inti surgawi lainnya. Kuning besar, tepat saat kata-kata Jiang Chen keluar dari mulutnya, Big Yellow melompat ke pria itu dan merobek luka besar di dada pria itu dengan giginya yang tajam. Sekali lagi, Jiang Chen menembakkan lampu hijau dari jarinya ke luka, menyebabkan pria itu menjerit nyaring. Segera setelah itu, dia mengikuti jejak pria sebelumnya dan meninggal di tempat. Jiang Chen tidak melihat mayat itu, dia hanya berjalan menuju orang ketiga. Tidak, tolong jangan, pria itu sangat ketakutan. Semua orang takut mati, bahkan jika ada beberapa yang tidak takut mati di neraka-neraka, tidak ada yang mau dibunuh seperti ini. Ini benar-benar menakutkan, memotong. Tidak ada gunanya memohon sekarang. Big Yellow sama sekali tidak lamban, sekali lagi, dia merobek luka di dada pria itu. Perasaan menyenangkan dari membunuh seseorang telah membuat Big Yellow mulai terpental ke atas dan ke bawah dengan kegembiraan. Tian Yishan yang berdiri di samping mereka merasakan kemarahannya mereda banyak. Semua orang ini pantas mendapatkan 1000 kematian, mereka pantas menerima siksaan paling kejam di dunia ini. Pada saat yang sama, Tian Yishan sekali lagi dikejutkan oleh pendekatan Jiang Chen. Pria ini benar-benar jenius tak tertandingi yang tidak dapat ditemukan sekali bahkan dalam 1000 tahun. Tidak hanya dia memiliki kekuatan tempur yang hebat, dia juga tahu cara menyerang dengan racun. Ah, anak muda, jika kamu berani membunuhku, Tuan Muda yang Suo pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Anda bahkan tidak bisa bermimpi untuk keluar dari benteng ini hidup-hidup. Pria dengan 2 mata merah berteriak ke arah Jiang Chen. Suaranya sangat keras, dan dia berteriak menggunakan energi yuannya. Dengan ini, orang-orang di luar ruang rahasia akan dapat mendengar suaranya. Jelas, pria itu tidak mencoba mengancam Jiang Chen, dia sebenarnya memberi isyarat untuk meminta bantuan. Maaf, tapi saya tidak akan meninggalkan benteng ini hari ini, karena saya akan menempatinya. Tak satu pun dari teman Anda akan dapat pergi dari sini hidup-hidup, mereka semua akan mati. Hal yang sama berlaku untuk Yang Suo itu. Dibandingkan denganmu, kematiannya akan jauh lebih menyedihkan. Jangan khawatir, giliran Anda akan segera tiba. Dengan tingkat kultivasi Anda, saya yakin Anda akan dapat menahan racun lebih lama dari yang lain, dan Anda akan dapat merasakan sakit untuk waktu yang lebih lama. Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya, senyum iblis. Kondisi menyedihkan Guan Yiyun telah membuatnya geram. Dia telah memutuskan untuk membunuh Tuan Muda Yang Suo hari ini. Selain itu, karena dia baru saja tiba di kota Inferno, dia perlu membangun martabat dan statusnya di sini. Ah,
Prajurit inti surgawi terakhir mengeluarkan raungan yang menakutkan. Dia memuntahkan seteguk darah, dia benar-benar telah menghancurkan semua organ internalnya dengan energi yuannya sendiri, dia telah bunuh diri. Butuh keberanian besar bagi seseorang untuk bunuh diri, terutama bagi seorang kultivator. Tetapi ketika menghadapi pendekatan mengerikan Jiang Chen, pria itu lebih suka bunuh diri daripada menderita. Setidaknya dia bisa mati lebih cepat. Kamu memang punya nyali. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia menoleh ke pria inti ilahi terakhir dan berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri. Iblis, kamu iblis. Pria dewasa itu merasa hatinya akan hancur berkeping-keping, dia belum pernah sedekat ini dengan kematian. Pemuda ini tampaknya baru berusia belasan tahun, tetapi pendekatannya jauh lebih kejam daripada Yang Suo. Membunuh seorang pria seperti itu bukan apa-apa, itu sangat brutal. Apa yang sedang terjadi? Tepat pada saat ini, teriakan keras terdengar dari luar ruang rahasia. Setelah itu, 4 pria muncul di pintu masuk di sisi lain dari ruang rahasia. Ketika keempat pria ini melihat apa yang terjadi di dalam ruang rahasia, ekspresi mereka langsung berubah. Cepat, selamatkan aku. Pria dewasa yang terbaring di lantai itu merasa seperti telah menggenggam sedotan penyelamat, jadi dia buru-buru berteriak minta tolong. Kamu siapa? Pria terkemuka itu bertanya sambil menatap Jiang Chen. Ada bekas luka panjang di dahinya, yang mungkin bekas luka akibat pertempuran dengan beberapa binatang iblis. Itu membuatnya terlihat sangat ganas, 2 dari mereka adalah prajurit inti ilahi awal, dan 2 lainnya adalah prajurit inti surgawi puncak. Di neraka, puncak alam inti surgawi adalah tingkat budidaya terlemah, dan mereka hanya bisa berharap untuk bertahan hidup di batas luar kota Inferno. Memasuki neraka dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah sama saja dengan mencari kematian. Jiang Chen tidak peduli dengan keempat pria ini. Dia mengeluarkan pedang tajam yang memancarkan cahaya dingin dan mengarahkannya ke dada pria itu. Memotong, ujung pedangnya yang tajam menusuk dada pria dewasa itu. Jiang Chen mulai memotong ke bawah, dan dia melakukannya perlahan dengan sengaja, memastikan bahwa semua orang di ruangan itu bisa mendengar suara pedang yang memotong daging pria itu, dan darahnya bocor sedikit demi sedikit. Ah, pria dewasa itu mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Dia tahu dia akan mati, jadi tatapan putus asa muncul di matanya. Hentikan, salah satu prajurit inti ilahi awal berteriak keras. Dia segera berlari menuju Jiang Chen dengan kecepatan secepat kilat, huff. Jiang Chen mendengus dingin, dia menarik pedang panjang dari dada pria itu, dan mengayunkannya kembali ke arah prajurit inti ilahi yang bergegas ke arahnya, memotong. Pedang setajam silet langsung mengiris prajurit inti ilahi awal menjadi 2, menyebabkan darah memercik ke seluruh ruang rahasia. Mayat 2 bagian itu dibuang tidak jauh, dan masih berjuang dan bergerak setelah kematian. Bab 209. Bab 209 Pembantaian. Mengaum, setiap orang memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Ketika 3 pria yang sangat marah dan bersiap-siap untuk menyerbu melihat prajurit inti ilahi awal dipotong setengah oleh Jiang Chen, mereka segera ketakutan dan menghentikan gerakan mereka. Serangan musuh, serangan musuh. Mereka bertiga segera berbalik dan memperingatkan yang lain saat mereka melarikan diri menuju bagian dalam benteng. Mereka takut akan terbelah 2 jika berlari terlalu lambat, sehingga tidak ada dari mereka yang peduli dengan keselamatan pria dewasa itu. Melihat ini, pria dewasa yang dadanya tertusuk pedang Jiang Chen telah kehilangan semua harapan. Pemuda di depannya ini terlalu menakutkan, tidak mungkin dia akan menyelamatkan nyawanya. Astaga, Jiang Chen melambaikan tangannya dan melepaskan seberkas cahaya hijau ke dada pria dewasa yang terluka itu. Racun itu pecah menjadi benang-benang kecil lampu hijau yang tampak seperti ular berbisa mini. Ah, itu adalah rasa sakit yang bahkan tidak bisa ditahan oleh manusia besi. Jeritan mengerikan dari pria dewasa terdengar di seluruh benteng. Dia terus berguling dan berjuang seperti orang gila di lantai. Karena basis kultivasinya lebih kuat dari yang lain, kemampuannya untuk menahan racun jauh lebih besar daripada pria sebelumnya. Dan karena itu, rasa sakit yang dideritanya jauh lebih besar daripada pria-pria sebelumnya. Nikmati rasa sakit dan kematian, Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Dia berbalik dan menatap Tian Yishan dan beberapa pria lain yang terbaring di lantai, termasuk Guan Yiyun. Semuanya mengalami luka parah, tapi untungnya, racun di tubuh mereka telah sepenuhnya diserap oleh Jiang Chen, yang menyelamatkan mereka dari kematian instan. Saudara Jiang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya pikir ruang rahasia ini telah dikelilingi oleh orang-orang yang Suo sekarang. Tian Yishan bertanya, tidak diragukan lagi, penampilan Jiang Chen luar biasa, tetapi dia sangat mengenal Yang Suo. Sebagai seorang jenius dari Sekte Pedang Segudang di Provinsi Jiang, tingkat kultivasi dan trik Yang Suo jauh melampaui manusia biasa. Sekarang, mereka telah mendatangkan malapetaka di benteng Yang Suo dan membunuh anak buahnya. Dengan amarahnya, dia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku mengatakannya sebelumnya, darah akan tertumpah, dan tidak akan ada yang selamat. Saya ingin membangun otoritas saya di batas luar kota Inferno dan membalas dendam untuk Guan Yiyun. Tidak ada yang diizinkan untuk menyakiti teman-teman saya. Jiang Chen berkata dengan suara tenang. Dia tidak khawatir tentang Yang Suo itu sama sekali. Jika ini sebelum dia mendapatkan 600 tanda naga, dia mungkin tidak akan memiliki kepercayaan diri seperti itu. Tapi sekarang, Yang Suo tidak mengancamnya. Mata Big Yellow bersinar terang. Dia mengenal Jiang Chen dengan sangat baik. Temannya menjadi sangat marah hari ini. Dengan ini, darah akan tertumpah di mana-mana di benteng ini. Simpan Guan Yiyun dan yang lainnya di ruang rahasia ini, ayo kita temui Yang Suo itu.
Jiang Chen merapikan pakaiannya, dan dengan pedang di tangannya, dia mulai berjalan keluar dari ruang rahasia. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan hari ini. Di neraka-neraka, menyembelih adalah sesuatu yang sangat normal, karena nyawa tidak berharga di tempat seperti ini. Kalian pria di dalam, keluarkan dia dan hadapi kematianmu. Di dalam kubu, seseorang berteriak keras ke ruang rahasia. Jiang Chen dan Big Yellow berjalan berdampingan, sementara Tian Yishan mengikuti di belakang. Mereka berjalan selangkah demi selangkah keluar dari ruang rahasia, dan tiba di sebuah lapangan kosong di Manor. Tepat saat mereka keluar dari ruang rahasia, Jiang Chen segera merasakan banyak niat membunuh dan energi ganas, cukup untuk memenuhi langit di atas. Bahkan ada beberapa energi iblis yang melayang-layang di sekitar tempat itu. Ketika ketiganya berjalan keluar dari ruang rahasia, lebih dari 20 pria segera bergegas dan mengepung mereka. Semua orang ini membawa senjata tempur, dan bahkan ada 4 binatang iblis inti ilahi yang kuat bercampur dalam kelompok yang terlihat brutal dan kejam. Tidak masalah apakah itu jumlah manusia atau binatang iblis, semuanya menunjukkan trik luar biasa yang Suo. Di kota neraka ini, mampu membuat begitu banyak orang mengikutinya dengan sukarela, dan bahkan dapat membuat binatang iblis inti ilahi menyerah padanya. Semua ini cukup untuk menunjukkan kekuatan luar biasa yang dimiliki Yang Suo. Itu dia membunuh beberapa orang kita. Ketika salah satu pria melihat Jiang Chen, dia langsung berteriak keras. Di sebelah pria itu, berdiri seorang pria tua Mid Divine Core. Pria itu tampak berusia 50-an, tubuhnya tampak penuh kekuatan dan keagungan, dan dia mengenakan kulit binatang sebagai pakaiannya. Tian Yishan, jadi itu kamu. Saya tidak pernah berpikir Anda akan tetap hidup, dan bahkan berhasil mendapatkan bantuan. Sayang sekali Anda tidak tahu bagaimana menghargai hidup Anda dan tidak melarikan diri saat Anda memiliki kesempatan. Kata lelaki tua itu saat melihat Tian Yishan. Saudara Jiang, pria ini adalah Liu Kui, dia adalah pria yang kejam, dan seorang prajurit Mid Divine Core. Dia diasingkan ke neraka-neraka oleh sekte besar di Provinsi Jian, dan dia sekarang menjadi salah satu pengikut Yang Suo. Dia tidak mudah dihadapi. Tian Yishan memberitahu Jiang Chen melalui akal sehatnya. Jiang Chen memiliki seringai di wajahnya. Dia tidak takut ketika dikelilingi oleh begitu banyak pria kuat. Jiang Chen menoleh ke Liu Kui dan berbicara dengan suara tenang, di mana Yang Suo? Katakan padanya untuk sampai di sini sekarang. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa menangani seseorang sepertimu membutuhkan Tuan Muda Yang Suo untuk berada di sini secara pribadi? Saya sendiri lebih dari cukup untuk menangani semua Anda, tidak perlu mengganggu kultivasi Tuan Muda Yang Suo. Liu Kui tertawa terbahak-bahak. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri, oleh karena itu dia tidak menganggap serius Jiang Chen. Apakah begitu? Setelah mengatakan itu, Jiang Chen mengayunkan tubuhnya dan mengayunkan pedangnya. Ah, 3 teriakan terdengar, 3 pria ditebas menjadi 2. 2 dari mereka adalah prajurit inti surgawi puncak, dan yang terakhir adalah prajurit inti ilahi awal. Duo serangan cepat tiba-tiba Jiang Chen, tidak satupun dari mereka punya waktu untuk bereaksi, dan tewas seketika. Mengaum, ekspresi semua orang di sini berubah secara dramatis. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam situasi ini, Jiang Chen tidak hanya tidak memohon belas kasihan, dia benar-benar memiliki keberanian untuk menyerang. Ini keterlaluan. Yang lebih menakutkan adalah kemampuan Jiang Chen. Dia benar-benar bisa membunuh prajurit inti ilahi awal dengan begitu mudah. Ini sangat menakutkan, bahkan ekspresi Liu Kui pun berubah. Sialan, serang, membunuh mereka semua, Liu Kui meneriakkan perintahnya dengan keras. Segera, semua orang di benteng melepaskan semua energi mereka dan mulai menyerang kelompok Jiang Chen. 3 binatang iblis inti ilahi yang kuat mengeluarkan raungan brutal juga, dan mereka melemparkan tubuh seperti gunung ke arah Jiang Chen. Bunuh mereka semua, jangan tinggalkan yang selamat. Jiang Chen berkata dengan suara yang sangat kejam. Mengaum, Big Yellow mengeluarkan raungan keras. Simbol berwarna emas berkedip di kepalanya, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi jejak cahaya dan dengan paksa berlari ke depan. Pada saat yang sama, Tian Yishan mengeluarkan senjata tempurnya dan mulai menyerang dengan mata merah. Luka-lukanya tidak separah Guan Yiyun, dan setelah mengkonsumsi pil kebangkitan yang diberikan kepadanya oleh Jiang Chen, dia hampir pulih sepenuhnya. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia tidak punya masalah berurusan dengan prajurit inti ilahi awal biasa. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Dia sangat menyukai adegan berdarah dan penuh petualangan seperti ini. Satu-satunya masalah adalah dia merasa agak bosan, karena kemampuan bawaannya belum terbangun, dan dia hanya bisa menggunakan kecepatannya untuk menghindari serangan lawannya. Dia menghindari prajurit inti ilahi, dan hanya fokus menyerang prajurit inti surgawi. Tidak ada prajurit inti surgawi yang bisa menahan satu pukulan pun dari kepalanya yang seperti logam. Mereka semua meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Jiang Chen menyerang dengan Soaring Heaven Sword, dan tidak ada yang bisa menahan lebih dari satu serangan. Darah memercik kemana-mana, dan orang-orang ditebas menjadi 2 oleh Jiang Chen. Ah, jeritan darah yang mengental memenuhi seluruh benteng, dan begitu juga auman marah dari binatang iblis. Mereka bercampur menjadi melodi pembantaian yang indah. Darah memercik ke langit, atmosfer dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Hanya dalam 1 menit, kelompok yang terdiri dari 20 orang hanya tersisa 3 orang. Selain Liu Kui, ada 2 prajurit inti ilahi awal lainnya yang masih hidup. Melihat mayat di lantai, dan mayat binatang iblis tanpa kepala, ketiga pria ini merasa sulit untuk bernafas. Bahkan ekspresi Liu Kui pun berubah drastis. Sekarang, Liu Kui telah kehilangan kepercayaan dirinya. Pemuda di depannya terlalu menakutkan, tidak ada yang bisa menahan satu serangan pun darinya.
Bahkan dia sendiri tidak bisa melakukan hal seperti ini. Liu Kui merasakan perasaan berbahaya dari Jiang Chen. Dia tahu dia bukan tandingan pemuda ini. Liu tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Musuh terlalu kuat, kami telah menderita kerugian besar sekarang. Salah satu pria bertanya, kami tidak punya pilihan selain membangunkan tuan muda dari kultivasinya, hanya tuan muda yang bisa membunuh pemuda ini. Liu Kui memberitahu pria itu. Pada saat yang sama, benang tak kasat mata dari indera ilahi melesat keluar dari pikirannya menuju area dalam benteng. Kalian bertiga harus mati juga. Jiang Chen mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke tiga pria di depannya. Haha, tuan muda akan segera tiba. Anak muda, Anda telah membunuh begitu banyak orang kami, bersiaplah untuk menanggung amarah dan siksaan tuan muda yang tak ada habisnya. Liu Kui tertawa terbahak-bahak. Namun, sebelum senyum itu menghilang dari wajahnya, Jiang Chen telah menghilang dari pandangannya. Segera setelah Jiang Chen menghilang, jeritan menyakitkan terdengar di sebelah Liu Kui. Prajurit inti ilahi awal lainnya telah dipotong setengah oleh Jiang Chen. Tidak baik, pria lain merasakan bahaya, jadi dia tidak berani ragu. Dia segera terbang tinggi ke langit, jauh dari bahaya. Ingin lari, tetap di belakang. Jiang Chen mengangkat Soaring Heaven Sword dan melepaskan sinar cahaya yang bertabrakan tepat ke pria yang baru saja terbang. Darah menyembur dari tubuh pria itu, dan dia langsung tewas. Sekarang giliranmu. Jiang Chen tidak berhenti, dia langsung mengayunkan pedangnya ke arah Liu Kui. Kecepatan gerakannya sangat cepat, dan orang-orang hanya bisa melihat gerakan kabur sebelum pedang itu mendekati wajah Liu Kui. Liu Kui berteriak keras sambil mengangkat pedang besarnya, memblokir serangan itu. Dentang, dua senjata tempur bertabrakan dan menghasilkan percikan api dalam jumlah besar. Liu Kui dipukul mundur oleh serangan Jiang Chen hampir 100 meter sebelum dia bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang prajurit inti ilahi pertengahan, dia masih memiliki kemampuan untuk melawan Jiang Chen, bahkan jika itu hanya untuk waktu yang singkat. Semua orang di tempat ini akan dibunuh hari ini. Karena Anda telah merugikan teman saya, Anda harus menanggung akibatnya. Buritan Jiang Chen menatap terkunci ke Liu Kui. Jika dia tidak bertemu Tian Yishan hari ini, dia tidak akan tahu tentang keberadaan Guan Yiyun, dan jika dia datang ke sini nanti, dia mungkin baru saja menemukan mayat Guan Yiyun. Siapa yang tanpa malu menyombongkan diri? Anda hanya mencari kematian dengan membunuh orang-orang di benteng saya. Tepat pada saat ini, teriakan keras terdengar dari jauh. Sesosok tiba-tiba bergegas keluar dari area dalam benteng dan tiba di sebelah Liu Kui. Kemudian pria itu memiliki wajah yang tampan, dan dia mengenakan gaun panjang berwarna biru. Dia tampak seusia dengan Tian Yishan, tapi, tatapan kejam dan garang di mata pria ini memberitahu Jiang Chen bahwa dia adalah pria yang brutal. Puan muda, Liu Kui memandang Yang Suo seolah-olah dia baru saja menemukan penyelamatnya. Ekspresi yang sangat gembira muncul di wajahnya. Liu Kui telah menyaksikan kekuatan Yang Suo sebelumnya, dan dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat pemuda di depannya, tidak mungkin dia akan menandingi Yang Suo. Yang Suo berbalik dan melihat mayat-mayat yang berserakan di tempat itu. Darah masih keluar dari beberapa mayat. Dalam sekejap, kemarahan memenuhi matanya. Kamu melakukan semua ini. Yang Suo menatap Jiang Chen dengan marah. Bab 210. Bab 210 Kunci Penjinak Setan. Jiang Chen tidak menjawab pertanyaan Yang Suo. Darah yang menetes dari pedang panjangnya adalah jawaban terbaik untuk pertanyaan itu. Jadi kamu Yang Suo? Jiang Chen bertanya sambil melemparkan pandangan memeriksa ke Yang Suo. Tuan muda, orang ini sangat kuat, dan tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan aku bukan tandingannya, Liu Kui berkata sambil menghela nafas. Dia memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, dan dia tidak dapat menarik dirinya keluar dari keadaan paniknya. Dia belum pernah melihat seorang pria muda inti surgawi yang memiliki begitu banyak kekuatan tempur. Ini telah melampaui pengetahuan dan imajinasinya. Anda mencari kematian dengan membunuh begitu banyak orang saya. Saya tidak peduli siapa Anda, hari ini saya akan menyiksa dan membunuh Anda. Yang Suo mendengus dingin, tidak mudah untuk mengolah sekelompok pria di kota Inferno. Semua orang ini telah berjanji setia kepadanya dan bekerja di bawah komandonya. Dia akan selalu mengirim mereka untuk berburu monster di kedalaman neraka Inferno, dan dia akan bisa mendapatkan bagian dari panen mereka. Begini, selama dia memiliki sekelompok pria yang bekerja untuknya, dia akan dapat menikmati kekayaan dan manfaat yang baik tanpa melakukan apapun sendiri. Sekarang, semua anak buahnya telah terbunuh dalam waktu yang begitu singkat. Ini tidak berbeda dengan menghancurkan satu-satunya sumber pendapatannya. Tentu saja, Yang Suo menjadi sangat marah. Yang Suo, seorang jenius dari Sekte Pedang Segudang Provinsi Jian, kekuatanmu cukup laku. Tapi sayang sekali, Anda telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda miliki. Kamu menyakiti temanku. Hari ini, saya akan membawa keadilan kepada teman saya, dan itulah alasan mengapa saya ingin membunuh semua orang di benteng ini, termasuk Anda. Yang Suo, ingat, nama saya Jiang Chen. Jika Anda tidak mengingatnya sekarang, Anda tidak akan memiliki kesempatan di kemudian hari. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Dia merasa sangat percaya diri, karena dia memiliki 600 tanda naga. Jadi, dia tidak terlalu khawatir menghadapi orang jenius seperti Yang Suo. Saya pikir Anda mengacu pada Guan Yiyun dan orang-orang lain itu. Karena Anda di sini untuk membuat diri Anda terbunuh, saya akan memenuhi keinginan Anda. Kalian semua akan mati hari ini. Biarkan saya melihat seberapa kuat Anda, bantuan Tian Yishan. Yang Suo tertawa terbahak-bahak. Jika itu masalahnya, serang sekarang.
Jiang Chen mengangkat bahu. Dia dengan santai menyingkirkan pedang panjang itu dan tetap berdiri di tempat yang sama. Tidak perlu bagi saya untuk secara pribadi menyerang Anda. Kera api dukun, keluar sekarang. Yang Suo tiba-tiba berteriak keras. Kunci berbentuk bulat yang bersinar dalam cahaya gelap muncul di tangannya. Ada banyak simbol mistis yang diukir pada kunci itu sendiri, dan jika diperiksa dengan cermat, simbol itu sebenarnya adalah pola yang menyerupai binatang iblis. Dingling, kunci berwarna hitam berdenting, diikuti oleh suara dinging, raungan yang mengguncang tanah tiba-tiba terdengar dari kedalaman benteng. Setelah itu, sesosok api tiba-tiba muncul di atas langit. Itu adalah kera api yang kuat, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah menyala. Kera api tingginya lebih dari 10 meter, dan itu tampak seperti pagoda yang tinggi. Ketika kera api melihat Yang Suo, kebencian yang kuat muncul di matanya. Namun ketika melihat kunci hitam di tangannya, kebencian yang mendalam berubah menjadi ketakutan dan kelembutan. Kera api mengeluarkan raungan marah saat turun dari langit. Itu menabrak tanah dengan kekuatan besar, menyebabkan ledakan terdengar, seluruh pegangan yang kuat bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Itu melepaskan energi iblis yang luar biasa dikombinasikan dengan api yang membakar, cukup untuk mengirim ketakutan jauh ke dalam hati seseorang. Saudara Jiang, hati-hati, ini adalah kera api perdukunan, dan telah mencapai alam inti ilahi pertengahan. Saya tidak tahu bagaimana Yang Suo berhasil membuat kera api dukun ini menuruti perintahnya. Juga, semua binatang iblis lainnya, mereka semua dikendalikan oleh Yang Suo. Ekspresi Tian Yishan berubah, dan tanpa ragu-ragu, dia menjelaskan kepada Jiang Chen. Biasanya, semua binatang iblis memiliki temperamen yang keras, dan menganggap manusia sebagai musuh bebuyutan mereka, terlebih lagi untuk binatang iblis yang telah menembus ke alam inti ilahi. Mereka semua memiliki kebanggaan dan martabat mereka sendiri, dan mereka lebih baik mati daripada dikendalikan oleh manusia. Kera api dukun ini telah mencapai ranah inti ilahi pertengahan, tetapi masih mau dikendalikan oleh Yang Suo, membingungkan yang lain. Itu karena kunci hitam di tangan pria itu. Itu sebenarnya memiliki energi yang dapat membuat semua iblis tunduk pada perintahnya. Bahkan saya merasa tidak nyaman saat menghadapinya. Kata kuning besar, dia melihat kunci hitam yang dipegang di tangan Yang Suo, meskipun dia tidak takut seperti kera api dukun, dia masih merasa benci terhadap benda itu. Itu adalah Demon Taming Lock, itu adalah item yang sangat sulit bagiku. Saya tidak pernah berpikir Yang Suo ini akan benar-benar memilikinya. Tidak heran mengapa dia bisa membuat binatang iblis itu menuruti perintahnya. Jelas, kera api dukun ini dikendalikan oleh kunci penjinak iblis dan tidak dapat menolak perintah Yang Suo. Jiang Chen berkata, matanya berbinar saat dia melihat Demon Taming Lock, item semacam ini sangat langka dan berharga. Jika dia bisa mendapatkan Demon Taming Lock ini, keuntungan yang akan dia dapatkan akan sangat besar. Saudara Jiang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tian Yishan terlihat sangat khawatir. Huff, jangan khawatir. Aku akan membunuh kera api dukun ini dan mendapatkan jiwa iblisnya. Setelah itu, aku akan membunuh Yang Suo dan mendapatkan kunci penjinak iblisnya. Jiang Chen mendengus dingin. Seringai muncul di wajahnya, karena dalam pikirannya, Yang Suo hanyalah penghalang kecil di jalannya menuju tujuan akhir. Semua yang telah dilakukan dan diperoleh Yang Suo, pada akhirnya akan menjadi milik Jiang Chen. Sungguh pembual, Jiang Chen, Anda hanyalah seorang pejuang inti surgawi, dan Anda bahkan tidak mendekati alam inti ilahi. Saya benar-benar ingin melihat apa yang Anda miliki untuk berurusan dengan kera api perdukunan inti ilahi tengah. Yang Suo sangat agresif. Dia mengangkat kunci penjinak iblis di tangannya dan melambaikannya ke arah kera api dukun, lalu dia memberi perintah, kera api dukun, bunuh orang ini untukku. Yang Suo menunjuk Jiang Chen. Mengaum, kera api dukun sangat marah, dan api menyembur keluar dari matanya. Sebagai binatang iblis inti ilahi, ia memiliki kebanggaan dan martabatnya sendiri, itulah mengapa ia merasa sangat marah karena dikendalikan oleh seorang pria muda. Namun, karena Demon Taming Lock, ia terpaksa mematuhi perintah Yang Suo. Munculnya Jiang Chen telah memberinya target untuk melepaskan amarahnya. Ia ingin menyalurkan semua kemarahan dan niat membunuhnya kepada Jiang Chen. Bang, kera api Samanik membuat lubang besar di tanah, lalu melompat sekitar 30 meter ke udara, dengan paksa melemparkan tubuh agungnya yang diselimuti api yang menghanguskan ke arah Jiang Chen. Ekspresi Tian Yishan berubah secara dramatis. Dengan tingkat kultivasinya, dia hanya bisa menangani prajurit Mid Divine Core biasa, tapi dia bukan tandingan kera api dukun. Lawan brutal seperti ini benar-benar menakutkan. Kalian minggir, biarkan aku yang menanganinya. Jiang Chen memiliki tatapan tenang di matanya. Kera api dukun jauh lebih sulit ditangani daripada gagak hitam berkepala dua. Namun, Jiang Chen tidak sama seperti saat dia berurusan dengan gagak hitam itu. 600 tanda naga sudah lebih dari cukup baginya untuk menangani kera ini. 6 jari surya yang mendalam. Jiang Chen berteriak keras. Dia dengan paksa mengarahkan jarinya, seperti pedang. Dalam sekejap, 5 jari yang menembus langit melesat ke arah kera api dukun. Sepanjang jalan, kelima jari bergabung menjadi satu, yang memberikan peningkatan kekuatan yang luar biasa. Mati untukku sekarang. Kera api Samanik mengeluarkan teriakan melengking, semua bulunya berdiri, dan sinar cahaya berwarna emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tubuhnya dan terbang menuju jari matahari. Bahkan ada beberapa ledakan api yang bercampur dengan balok yang digunakan untuk melakukan serangan balik. Bang, pada saat ini, langit tampak runtuh, dan tanah tampak pecah. Api eksplosif dan riak energi menyapu tempat itu, dan seluruh benteng ditutupi oleh ledakan kuat.
Tapi herannya, tidak ada satupun bangunan di benteng ini yang rusak. Seolah-olah semua bangunan di kota Inferno dilindungi oleh kekuatan tak kasat mata, jadi tidak ada yang bisa menyebabkan kerusakan sekecil apapun pada mereka. Riak kekerasan seperti itu dapat dirasakan oleh setengah populasi di kota Inferno. Meski demikian, warga tetap tenang. Di sini, pertempuran dan pembantaian terjadi setiap hari, itu terlalu normal. Kera api dukun yang brutal dipaksa mundur hampir 4 meter oleh dampaknya. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut, itu tidak pernah menyangka bahwa manusia inti surgawi dapat memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dan dapat memaksanya kembali hanya dengan satu serangan. Ini benar-benar tak terbayangkan, tapi, hanya ada satu pikiran di benak kera api dukun yang marah, dan itu membunuh pemuda di depannya untuk melepaskan amarahnya. Oleh karena itu, ia melompat ke Jiang Chen sekali lagi. Saya masih tidak bisa melepaskan jari matahari ke-6. Jika saya bisa, tidak akan ada cara bagi kera api dukun ini untuk menahannya sama sekali. Jiang Chen menghela nafas. 6 jari surya mendalam berasal dari 9 energi surya surgawi yang perkasa. Dia tahu seberapa kuat skill ini, jika dia bisa melepaskan jari ke-6-nya, tidak mungkin kera api dukun ini akan menjadi lawannya. Kawan, kera api dukun ini adalah makhluk yang brutal, jadi mengapa kamu tidak melawan kebrutalan dengan kebrutalan? Kata kuning besar, dia merasa sangat cemas sekarang, jika dia adalah binatang iblis inti ilahi sekarang, jika dia bisa mendapatkan kemampuan bawaannya yang kuat untuk bangkit, dia pasti sudah terjun ke pertarungan. Baik, saya akan menghadapi kebrutalan dengan kebrutalan. Mari kita lihat seberapa jauh kera api dukun ini bisa pergi. Jiang Chen berteriak keras, lalu Phyreton Combat Armor muncul di tubuhnya. Armor bersinar terang dalam warna emas, dan ada duri tajam yang tak terhitung jumlahnya berdiri di permukaan armor, yang tampak menghancurkan. Jiang Chen dengan paksa menginjak tanah, lalu dia terbang tinggi ke langit. Menggunakan armor tempur Phyreton sebagai senjata, dia menabrak kera api dukun. Ini adalah cara menyerang yang benar-benar brutal. Keterampilan tempur macam apa ini? Ini benar-benar menggabungkan serangan dan pertahanan. Dari mana orang ini berasal, mengapa dia begitu kuat? Menyaksikan Jiang Chen melepaskan 6 jari surya mendalam, memaksa kera api dukun kembali, dan sekarang bahkan melepaskan armor tempur Phyreton yang perkasa, Yang Suo yang arogan tidak bisa tidak merasa terkejut. Meskipun dia menganggap dirinya sebagai seorang jenius yang tiada taranya, dia yakin bahwa jika dia berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan Jiang Chen, tidak mungkin dia bisa menandingi kekuatan tempurnya. Sejujurnya, jika dia berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan Jiang Chen akan dapat membunuhnya dalam sekejap. Saudara Jiang benar-benar mengejutkan saya. Saya meninggalkan provinsi Qi 2 tahun lalu, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa seorang jenius yang begitu mulia dan tak tertandingi akan muncul. Penampilannya benar-benar keberuntungan bagi Sekte Hitam. Ekspresi terkejut di wajah Tian Yishan semakin tebal. Keperkasaan Jiang Chen benar-benar mengejutkannya. Bang, di bawah beberapa tatapan terkejut, Jiang Chen yang mengenakan Phyreton Combat Armor menabrak kera api samanik yang brutal. Tabrakan besar menghasilkan sejumlah besar bunga api di udara. Oke jenius, sampai jumpa lagi di bab selanjutnya. Wassalamualaikum.